Suamiku selingkuh karena malu istrinya Art. Kini aku dinikahi majikanku seorang duda kaya pemilik toko emas. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Siti masih ingat sore itu, aroma kopi dari warung pojok dan deru motor yang ramai di jalanan kota kecil mereka. Di depan toko kelontong sederhana, Rian menggenggam tangannya erat. Mata coklatnya memancarkan keyakinan yang membuat Siti luluh. Mereka belum punya apa-apa, hanya cinta yang terasa begitu kuat, mimpi-mimpi yang masih melayang di udara, dan janji untuk selalu bersama, melewati segala badai. Aku janji, Siti. Bisik Rian sore itu, suaranya agak serak menahan haru. Kita akan punya rumah kecil kita sendiri. Kamu gak akan pernah kekurangan. Kita akan bahagia, berdua. Siti tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Rian yang kurus namun terasa kokoh. Aku percaya kamu, Mas, jawabnya tulus. Bagi Siti, Rian adalah segalanya. Dia adalah lelaki pertama yang melihatnya bukan hanya sebagai gadis desa biasa, tapi sebagai seseorang yang berharga. Rian selalu membuatnya merasa istimewa, bahkan di tengah keterbatasan mereka. Mereka menikah 2 tahun lalu, dalam upacara sederhana yang hanya dihadiri keluarga terdekat di musala Kampung Siti. Maharnya tak banyak, cincin emas tipis dan seperangkat alat salat. Setelah menikah, Siti ikut Rian merantau ke kota kabupaten. Mereka mengontrak sebuah kamar petak di gang sempit yang selalu lembab jika hujan. Dindingnya tipis, suara-suara dari kamar sebelah sering terdengar, dan di musim kemarau, debu beterbangan masuk melalui jendela kecil. Namun, bagi Siti dan Rian awal pernikahan itu terasa penuh warna. Mereka sering menghabiskan sore di taman kota yang ramai, membeli gorengan hangat, dan membicarakan masa depan. Rian bekerja serabutan, kadang jadi kuli bangunan, kadang membantu di pasar, penghasilannya tak menentu. Siti, sebelum ini, hanya membantu ibunya berjualan kue di desa. Keterampilannya di kota hanya sebatas memasak dan mengurus rumah tangga. Siti adalah wanita sederhana, wajahnya teduh dengan senyum yang tulus. Ia dibesarkan dalam keluarga yang menjunjung tinggi kejujuran dan kerja keras. Baginya, cinta Rian adalah anugerah terbesar. Dia tidak pernah menuntut kemewahan. Kebahagiaannya adalah melihat Rian pulang kerja dengan selamat, menyiapkan air hangat untuknya, dan makan malam bersama, meskipun lauknya hanya tempe dan sayur bening. Rian, di mata Siti, adalah lelaki yang baik, pekerja keras, meskipun rezekinya belum stabil, dan punya cita-cita tinggi. Dia sering bicara tentang ingin punya usaha sendiri agar bisa mapan dan membahagiakan Siti. Siti sangat mengagumi semangat Rian. Dia percaya, dengan cinta dan kerja keras bersama, mimpi-mimpi mereka pasti akan terwujud. Keterbatasan ekonomi memang sering menjadi tantangan. Pernah mereka harus menunda bayar sewa kontrakan, atau terpaksa hanya makan mie instan beberapa hari berturut-turut. Tapi Siti selalu berusaha ceria, mengingatkan Rian bahwa ini hanya sementara. Nanti kalau kita sudah sukses, kita bisa makan apa saja, Mas, katanya, disahut senyum lelah Rian. Di awal pernikahan, Rian tampaknya tidak pernah malu dengan kondisi mereka. Dia justru sering memeluk Siti erat, berterima kasih karena Siti mau berjuang bersamanya. Kamu istri terbaik, Siti, katanya suatu malam. Kamu gak pernah mengeluh. Kata-kata itu bagai pupuk bagi cinta Siti. Namun, seiring berjalannya waktu, impian tentang rumah dan kehidupan yang lebih baik terasa semakin jauh. Penghasilan Rian tak kunjung membaik, sementara biaya hidup di kota terus meningkat. Siti mulai berpikir, dia juga harus melakukan sesuatu. Dia tidak bisa hanya berpangku tangan menunggu nasib baik datang mengetuk pintu. Dia ingin menjadi tiang penyangga bagi Rian, membantunya mewujudkan mimpi mereka,
bersama-sama. Tekad itu semakin menguat di hati Siti, mengantarnya ke langkah selanjutnya yang akan mengubah segalanya. Bulan-bulan berikutnya terasa semakin berat bagi Siti dan Rian. Impian tentang rumah kecil terasa semakin menjauh. Tertindih tumpukan tagihan dan kebutuhan sehari-hari yang tak ada habisnya. Harga bahan pokok naik, sementara penghasilan Rian justru semakin tidak pasti. Kadang ada pekerjaan selama seminggu penuh, namun seringnya hanya 2 atau 3 hari, atau bahkan tidak ada sama sekali. Rian mulai terlihat lelah dan stres. Senyumnya yang dulu hangat kini lebih sering digantikan kerutan di dahi. Dia mudah tersinggung jika bicara soal uang. Siti mencoba menghibur, mengingatkan bahwa mereka bisa melewatinya bersama. Tapi di matanya, Siti melihat bayangan frustrasi yang mendalam. Rian, yang selalu ingin menjadi tulang punggung keluarga, merasa gagal karena belum bisa memberikan kehidupan yang layak bagi istrinya. Beban itu membebani pundaknya, dan Siti merasakannya juga. Siti tidak bisa tinggal diam. Dia melihat piring-piring yang kadang hanya berisi nasi dan kerupuk, melihat wajah cemas Rian saat tanggal sewa kontrakan jatuh tempo. Hatinya teriris. Dia ingat janji mereka di bawah langit sore itu. Janji untuk berjuang bersama. Ini adalah saatnya dia ikut memikul beban itu. Bukan hanya di rumah, tapi juga di luar. Mas. Siti memberanikan diri bicara suatu pagi saat Rian sedang melamun memandang jalan dari jendela kamar kontrakan mereka. Aku kepikiran, gimana kalau aku juga ikut cari kerja? Rian menoleh, tampak terkejut. Kerja apa? Siti, kamu mau kerja apa di kota besar begini? Nggak tahu apa saja, Mas. Yang penting halal dan bisa bantu kita. Rian terdiam. Ada campuran enggan dan pertimbangan di wajahnya. Sebagai suami, mungkin ada sedikit rasa gengsi membiarkan istri bekerja, apalagi dengan kondisi mereka. Tapi dia juga tahu, mereka benar-benar membutuhkan tambahan penghasilan. Kamu yakin? Tanya Rian akhirnya, suaranya pelan. Yakin, Mas. Kita kan mau berjuang bareng, ya kan? Siti tersenyum meyakinkan. Mencoba menularkan semangatnya pada Rian. Rian mengangguk, meskipun masih terlihat ragu. Ya sudah, tapi cari kerja yang baik-baik ya, Siti. Mencari pekerjaan ternyata tidak mudah bagi Siti. Lulusan SMP tanpa pengalaman kerja di kota, pilihan sangat terbatas. Dia melamar ke beberapa toko kecil, tapi tidak ada yang memanggilnya. Kecewa sempat menyelimuti hatinya. Tapi ia teringat wajah lelah Rian dan mimpinya tentang rumah kecil. Siti tidak menyerah. Suatu hari, saat sedang mengobrol dengan tetangga kamar sebelah, Bibi Nur, Siti mendengar informasi. Di perumahan sana, ada rumah besar cari art, Siti. Katanya majikannya baik, duda kaya. Gajinya lumayan. Siti terdiam sejenak. Art? Asisten rumah tangga. Kata itu sempat membuatnya merasa aneh. Pekerjaan ini memang sering dicibir, dianggap rendahan oleh sebagian kalangan. Tapi Bibi Nur bilang gajinya lumayan, dan majikannya baik. Bukankah yang penting adalah bekerja jujur? Setelah berpikir panjang, Siti memutuskan untuk mencoba. Dia berbicara dengan Rian. Rian sempat terkejut mendengar jenis pekerjaannya. Sedikit keraguan terpancar di matanya, tapi dia tidak menolak. Ya sudah, coba saja dulu, Siti. Tapi hati-hati ya, pesannya. Dengan langkah ragu namun penuh tekad, Siti mendatangi alamat yang diberikan Bibi Nur. Rumah itu sangat besar, halamannya luas dan terawat. Siti merasa kecil di depan gerbang mewah itu. Seorang satpam membukakan pintu dan menanyakan keperluannya. Tak lama, Siti dipersilakan masuk dan menunggu di ruang tamu yang luas dan mewah. Jantungnya berdebar kencang. Kemudian, muncullah seorang pria paruh baya, rapi dengan tatapan tenang. Itu adalah Pak Budi. Pak Budi tidak banyak bicara. Pertanyaannya lugas, menanyakan pengalaman Siti, yang ia jawab jujur apa adanya, kesediaannya melakukan pekerjaan rumah tangga,
dan latar belakangnya. Siti menjawab dengan jujur dan apa adanya. Suaranya sedikit bergetar karena gugup. Dia menceritakan sekilas situasinya, bahwa ia ingin membantu suami. Pak Budi mendengarkan dengan saksama, sorot matanya sulit dibaca, namun tidak ada kesan merendahkan. Setelah beberapa menit, Pak Budi mengangguk. Baik, kamu bisa mulai besok. Bibi yang lama sudah tidak bisa melanjutkan. Jadwal kerjamu dari jam 8 pagi sampai 4 sore. Gaji akan dibicarakan di akhir bulan pertama. Siti hampir tidak percaya. Semudah itu, dia diterima. Rasa syukur membuncah di hatinya. Gajinya akan sangat berarti bagi mereka. Pulang ke kontrakan, Siti segera memberitahu Rian. Rian tampak lega mendengar Siti mendapatkan pekerjaan. Alhamdulillah lumayanlah. Siti, kamu memang istri yang hebat. Puji Rian malam itu, membuat hati Siti hangat. Untuk saat ini, pekerjaan sebagai art terasa seperti jalan keluar dari kesulitan, sebuah harapan baru untuk mewujudkan mimpi mereka. Tanpa menyadari bahwa jalan ini, meski membawa rezeki, kelak juga akan menjadi awal dari badai besar dalam rumah tangga mereka. Hari-hari Siti sebagai asisten rumah tangga di rumah Pak Budi terus bergulir, membentuk rutinitas yang padat dan menguras tenaga. Pagi hari, ia memulai dengan membersihkan area dalam rumah yang luas, menyapu, mengepel lantai marmer yang dingin, membersihkan debu dari perabotan antik, menata ulang bantal-bantal di sofa-sofa mewah. Setelah itu, ia beralih ke area luar, menyapu daun-daun kering di halaman, membersihkan teras. Siangnya, giliran tumpukan pakaian yang menunggu di ruang cuci. Mesin cuci di rumah Pak Budi memang canggih, tapi proses menyetrika dan melipat ratusan potong pakaian untuk satu orang tetap membutuhkan ketelitian dan waktu. Meskipun lelah, Siti menemukan kepuasan dalam pekerjaannya. Ada rasa bangga saat melihat lantai mengkilap bersih, saat pakaian tersusun rapi di lemari, atau saat ia berhasil membuat hidangan sederhana tapi lezat untuk makan siangnya. Terkadang ia diizinkan memasak sendiri dengan bahan-bahan dari dapur Pak Budi. Ini adalah pekerjaan yang halal, dan hasilnya sangat membantu Rian. Gaji yang diterimanya setiap bulan terasa begitu berharga, memungkinkan mereka membeli kebutuhan yang sebelumnya sulit terjangkau, bahkan menyisihkan sedikit untuk ditabung. Siti berusaha keras agar pekerjaannya di luar tidak mengurangi perannya sebagai istri di rumah. Setiap sore, begitu jam kerja usai, ia segera berpamitan pada satpam atau siapapun yang ada, bergegas kembali ke kontrakan. Rasa lelah seringkali membuatnya ingin langsung berbaring, namun ia menepisnya. Sesampainya di kamar petak, ia langsung meletakkan tas, mengganti seragam kerjanya dengan baju rumahan, lalu bergegas ke dapur mini mereka. Ia akan menyiapkan teh hangat untuk Rian, memasak makan malam sederhana, dan memastikan kamar rapi sebelum Rian pulang. Baginya, melayani suami adalah bagian dari ibadah dan wujud cintanya. Namun, di tengah rutinitas baru ini, Siti mulai merasakan adanya pergeseran halus pada sikap Rian. Perubahan itu datang perlahan, tidak seperti badai yang tiba-tiba, melainkan seperti gerimis yang awalnya tak terasa, namun lama-kelamaan membuat basah. Salah satu momen yang paling membekas adalah kejadian saat tetangga baru di sebelah kontrakan, seorang pria bernama Pak Joko, sedang mengobrol dengan Rian di depan pintu. Siti baru saja tiba dari kerja, masih mengenakan seragam kemeja dan celana bahan berwarna gelap, dengan kerudung sederhana menutupi rambutnya. Ia menyapa Rian dan Pak Joko dengan senyum ramah. Rian membalas sapaan Siti, namun matanya tampak gelisah, melirik cepat ke arah Pak Joko lalu kembali ke Siti. Begitu Pak Joko pamit masuk ke kontrakannya, Rian menarik tangan Siti lembut, membawanya sedikit menjauh dari pintu. Siti, lain kali kalau pulang kerja, langsung masuk saja ya. Atau tunggu aku di depan gang kalau belum ganti baju, ucap Rian, suaranya terdengar dipaksakan pelan. Siti mengerutkan dahi. Kenapa, Mas? Kan ini cuma Pak Joko, tetangga kita. Ya, nggak apa-apa sih. Cuma ya gitu deh. Pak Joko itu kan orangnya rapi, kata Rian, menekankan kata
rapi, seolah merujuk pada status sosial atau penampilan. Aku nggak mau dia berpikir yang macam-macam. Nggak enak aja kalau dia lihat kamu langsung pulang dengan baju kerja begitu. Wajah Rian tampak sedikit merona, entah karena malu atau kesal. Hati Siti terasa tersengat. Ia tidak mengerti. Bajunya memang seragam kerja, tapi bersih dan sopan. Apa yang salah dengan itu? Memangnya kenapa kalau aku pakai baju kerja? Mas, ini kan pekerjaanku, jawab Siti, nada suaranya sedikit terluka. Bukan gitu, ya intinya, aku cuma mau kamu kelihatan ya lebih baik aja. Di depan orang, elak Rian makin tampak tidak nyaman. Ia menghindari tatapan mata Siti. Momen itu membuat Siti merasa bingung dan sedikit asing dengan sikap Rian. Di lain waktu, saat mereka sedang santai di kamar, Siti mencium tangannya yang masih sedikit beraroma deterjen dan pewangi pakaian dari pekerjaannya seharian. Wah, baunya masih nempel ya, Mas, kata Siti sambil terkekeh ringan. Rian mengendus udara sejenak, lalu menarik sedikit badannya menjauh. Iya, baunya kuat banget. Kayak bau orang habis nyuci berkarung-karung. Beda sama wanginya parfum yang biasa kupakai kalau pergi, komentar Rian. Kali ini diselingi tawa yang dipaksakan, namun ada nada meremehkan di sana. Komentar itu, meski diucapkan dengan tawa, terasa seperti tamparan halus. Siti tahu ia memang seharian berurusan dengan cucian, dan wajar jika baunya menempel. Mengapa Rian harus berkomentar seperti itu? Bukankah ia bekerja keras demi mereka? Perubahan lain yang disadari Siti adalah bagaimana Rian mulai jarang menanyakan detail pekerjaannya. Dulu, Rian antusias ingin tahu ia membereskan apa hari itu, memasak apa, atau kejadian lucu di rumah majikannya. Kini, jika Siti mulai bercerita, Rian akan sibuk dengan ponselnya, atau memotong cerita dengan topik lain, seperti berita tentang kenaikan harga emas atau obrolan teman-temannya tentang bisnis. Temanku si Agus itu loh, istrinya kerja di bank, Siti. Gajinya lumayan, kerjanya juga di ruangan ber-AC, kata Rian suatu sore, nadanya terdengar seperti perbandingan terselubung. Atau, si Budi teman SMP-ku sekarang punya toko elektronik sendiri, istrinya bantu-bantu di sana, rapi gitu penampilannya. Siti mendengarkan komentar-komentar itu dengan hati yang mulai terasa nyeri. Ia menangkap ada keinginan tersembunyi di balik kata-kata Rian. Seolah Rian berharap Siti memiliki pekerjaan yang lebih baik. Pekerjaan yang tidak membuatnya merasa malu saat membicarakannya dengan teman-temannya atau tetangga baru. Siti mencoba berbicara lagi pada Rian. Mas, kamu gak suka ya aku kerja jadi art? Rian selalu menjawab dengan cepat. Siapa bilang? Aku kan sudah bilang. Aku mendukungmu. Kita butuh uangnya, Siti. Tapi nada suaranya tidak meyakinkan, dan sorot matanya terlihat gelisah. Siti memilih untuk tidak mendesak lebih jauh. Ia mencintai Rian dan tidak ingin ada pertengkaran. Mungkin Rian memang hanya sedang banyak pikiran. Mungkin komentar-komentar itu hanya luapan stresnya. Siti, dengan sifatnya yang penyabar dan selalu berusaha positif, mencoba memahami Rian dari sudut pandang kelelahannya. Ia belum terpikir bahwa alasan sebenarnya jauh lebih dalam dan menyakitkan dari sekadar lelah atau pusing masalah keuangan. Benih rasa malu itu sudah ditanam, dan tanpa disadari Siti, benih itu perlahan mulai tumbuh dan menjalar, siap merusak pondasi pernikahan mereka. Kontrakan petak sederhana mereka, yang dulunya terasa hangat berkat cinta dan mimpi yang mereka bagi, kini mulai terasa dingin. Bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena jarak emosional yang dibangun Rian. Rian tampaknya semakin sulit menerima kenyataan bahwa Siti, istrinya, mencari nafkah sebagai asisten rumah tangga. Pandangan dan cibiran tak langsung dari lingkungan sekitar, atau sekadar perbandingan dengan kehidupan teman-temannya, telah menanamkan benih rasa malu dalam dirinya yang kini mulai tumbuh liar. Perubahan sikap Rian tidak lagi sekadar komentar sambil lalu. Itu mulai memengaruhi kegiatan mereka sehari-hari dan keinginan Siti untuk berbagi kebersamaan.
Insiden undangan pernikahan teman lama adalah salah satunya. Namun detailnya jauh lebih menyakitkan bagi Siti. Undangan itu datang dari Adi, teman Rian sejak kecil. Mereka cukup akrab. Rian tampak senang saat menerima undangan itu. Siti pun ikut senang membayangkannya pergi bersama Rian ke acara yang meriah setelah sekian lama hanya berkutat dengan rutinitas kerja dan rumah. "Mas, bajuku yang itu masih muatkan ya? Yang batik hijau itu?" tanya Siti antusias, membayangkan mereka berdampingan di pesta nanti. Wajah Rian yang tadinya cerah mendadak meredup. Ia memegang undangan itu, pandangannya menerawang. Siti, soal acara Adi." Ia berhenti, ragu-ragu. "Kenapa, Mas? Bajuku nggak cocok?" tanya Siti, rasa cemas mulai merayap. Rian menghela napas panjang. "Bukan bajunya. Tapi, aku rasa kamu nggak usah ikut deh ya." Jantung Siti mencelos. "Kenapa, Mas? Aku kan istrimu. Aku mau mendampingi kamu." "Iya, tahu. Tapi, di sana nanti pasti ramai. Ketemu teman-teman lamaku. Nanti pasti mereka nanya-nanya banyak hal. Aku nggak siap aja," ujar Rian, suaranya terdengar defensif. "Nggak siap apa, Mas?" Siti mendesak lembut. Ia belum ingin berpikir buruk. Rian mengalihkan pandangan. "Ya, nggak siap kalau mereka tanya macem-macem. Tentang kerjaanmu, tentang kita." Siti mulai paham, namun hatinya menolak. "Mas, aku kerja halal. Kenapa harus nggak siap atau malu kalau orang tanya?" "Bukan malu. Cuma yang nggak nyaman aja, Siti. Mereka semua kan hidupnya udah mapan. Istri-istri mereka juga kerjanya kantoran atau punya usaha sendiri. Aku nggak mau aja nanti ada perbandingan-perbandingan nggak enak." Akhirnya Rian mengeluarkan unek-uneknya, meski dengan nada yang masih berusaha direm. Namun, bagi Siti, kata mapan dan kantoran atau punya usaha sendiri itu terdengar seperti pukulan telak yang kontras dengan art. "Jadi Mas malu kalau teman-temanmu tahu aku istrimu yang kerja sebagai art?" tanya Siti lagi. Kali ini suaranya lebih tegas menahan tangis. Ia butuh kepastian atas sakit yang ia rasa. Rian terdiam, tidak menjawab langsung. Namun keheningan itu sudah menjadi jawaban yang menyakitkan. Ia hanya menatap Siti dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran rasa bersalah, frustrasi, dan mungkin juga keras kepala. "Sudahlah, Siti. Jangan dibesar-besarkan. Kamu di rumah saja. Lebih nyaman kan? Kamu bisa istirahat." Rian mencoba mengakhiri pembicaraan dengan dalih perhatian, namun Siti tahu itu bukan perhatian, itu penolakan. Insiden penolakan ini meninggalkan luka yang dalam. Tapi luka itu terasa semakin perih saat Rian meluapkan kemarahannya, karena Siti terlihat mengenakan seragam kerja di depan tetangga. Sore itu, Siti memang baru pulang dan berniat langsung mandi. Namun, melihat tanaman di depan pintu kontrakan kering, ia mengambil selang sebentar untuk menyiramnya. Ia berpikir hanya butuh semenit. Saat itulah ibu warung menyapa dari seberang jalan, memuji kerajinannya. Siti tersenyum, merasa hangat dengan pujian itu. Namun, kehangatan itu langsung membeku saat Rian keluar dari pintu. Siti melihat mata Rian memicing begitu mendengar pujian ibu warung yang mengaitkan Siti dengan kerja kerasnya. Begitu ibu warung kembali ke warungnya, Rian langsung menghampiri Siti. Wajahnya memerah menahan amarah. "Kamu sengaja ya? Mau nunjukin ke semua orang kalau kamu kerja kotor? Pakai seragam begini di depan umum?" Rian berbisik tajam, penuh intimidasi. "Mas, aku cuma nyiram tanaman sebentar. Lagi pula, kenapa memangnya kalau aku pakai seragam ini? Ini seragam kerjaku yang halal." Siti membela diri, tangannya gemetar memegang selang. "Kenapa?" "Ya bikin malu akulah. Mereka lihat istrimu pulang kerja dengan seragam art begini, pasti mereka pikir aku nggak mampu menafkahi kamu.
Pasti mereka kasihan sama aku. Aku nggak butuh dikasihani karena punya istri Art. Rian meluapkan amarahnya tanpa filter. Kali ini, alasannya sangat jelas. Rasa malu yang dipicu oleh pandangan orang lain terhadap dirinya melalui pekerjaan istrinya. Ia merasa citranya sebagai kepala keluarga terancam oleh status pekerjaan Siti. Kata-kata Rian bagai tombak yang menusuk ulu hati Siti. Mas, aku kerja begini kan demi kita. Demi tabungan kita, demi mimpi kita punya rumah. Mimpi apanya? Kalau mimpiku malah hancur karena rasa malu ini. Aku nggak butuh uangmu kalau harganya adalah harga diriku. Bentak Rian, kalimatnya dingin dan kejam. Ia berbalik, meninggalkan Siti yang terisak di depan pintu kontrakan. Bukan hanya itu. Rian juga mulai meminta Siti untuk mengubah penampilannya saat tidak bekerja. Bahkan untuk sekadar ke warung atau pasar. Jangan pakai baju yang lusuh gitu. Siti, pakai yang agak bagus, dikit. Biar nggak kelihatannya gitu. Katanya, menghindari kata miskin atau art. Ia bahkan pernah membelikan Siti beberapa potong pakaian yang menurutnya lebih layak. Meski harganya tak seberapa, seolah ingin menutupi kekurangan status Siti. Siti merasa semakin terasing. Ia melakukan pekerjaan mulia, pekerjaan yang halal dan membantu suaminya. Namun mengapa pekerjaannya itu malah menjadi sumber masalah, sumber rasa malu, dan sumber pertengkaran dalam rumah tangganya? Rian yang dulu mencintai Siti apa adanya, kini seolah hanya melihatnya melalui kacamata status sosial yang ia impikan. Jarak yang membentang itu bukan hanya membuat Siti kesepian, tapi juga menumbuhkan kekecewaan yang mendalam di hatinya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah cinta Rian cukup kuat untuk melawan rasa malu yang kini menguasainya? Retakan yang muncul kini terasa semakin lebar, membelah kehangatan yang pernah ada di antara Siti dan Rian. Kontrakan petak mereka, meskipun kecil, dulunya adalah tempat perlindungan mereka. Tempat di mana mimpi-mimpi mereka dirajut dalam obrolan sebelum tidur dan tawa di sela kesulitan. Kini, tempat itu terasa dingin, diisi oleh keheningan yang canggung dan kehadiran Rian yang semakin jarang. Suasana di rumah tegang. Topik pekerjaan Siti di rumah Pak Budi bagai ranjau yang siap meledak jika diinjak. Siti berusaha keras menghindari menyebutkannya. Berharap dengan melupakan masalah itu, Rian akan kembali seperti semula. Namun, Rian tidak kembali. Ia justru semakin menghilang, bukan secara fisik sepenuhnya, tapi dari kebersamaan mereka. Pulang larut malam menjadi kebiasaan baru Rian. Jam di dinding kamar petak berdetak lambat, jarum panjangnya terasa menyiksa setiap kali melewati angka 12, sementara Rian belum juga muncul. Siti akan duduk di tepi ranjang, kadang sambil merajut selimut sederhana atau membaca buku yang dipinjam dari tetangga, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Ia membayangkan Rian ada di luar sana, di tengah keramaian malam, melakukan urusan yang tak pernah jelas. Ada pertemuan penting, Siti, kata Rian suatu pagi, matanya merah karena kurang tidur. Jangan ditungguin, tidur saja duluan. Lagi janjian sama relasi bisnis baru, prospeknya bagus. Ucapnya di lain hari, nadanya terdengar terlalu bersemangat, hampir dipaksakan. Kumpul-kumpul sama komunitas yang lagi ngerintis sesuatu. Alasan lainnya, semakin mengaburkan apa yang sebenarnya ia lakukan. Siti mendengarkan semua itu dengan hati yang berat. Ia ingin percaya, sungguh. Ia ingin Rian berhasil. Ia ingin mimpi mereka tercapai. Namun, alasan-alasan itu terasa hampa, tanpa detail yang bisa Siti pegang. Rian tidak pernah mengenalkan teman baru, atau relasi bisnis itu pada Siti. Dunianya di luar sana terasa sangat tertutup rapat. Perubahan yang paling kentara dan paling membuat Siti khawatir adalah hubungannya dengan ponselnya. Dulu, ponsel Rian seringkali tergeletak begitu saja di atas meja atau di sebelah bantal saat ia tidur. Siti bebas menggunakannya jika perlu, meskipun ia jarang melakukannya. Kini, ponsel itu bagai perpanjangan tangan Rian. Selalu dipegang,
Selalu dibawa kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi. Jika ponsel berbunyi, Rian akan langsung mengambilnya secepat kilat, memeriksa layar dengan tatapan waspada. Seringkali ia akan bangkit dari duduknya, berjalan keluar kamar untuk menerima panggilan, suaranya direndam agar tidak terdengar. Siti pernah beberapa kali tak sengaja melihat layar ponsel Rian sesaat sebelum ia menguncinya. Ada nama kontak yang tidak dikenal, atau sekilas deretan pesan yang langsung dihapus. Suatu malam, Siti terbangun saat Rian baru pulang. Rian sedang berbaring di sebelahnya, membelakangi Siti, dan samar-samar Siti bisa melihat cahaya dari ponsel Rian di bawah selimut. Terdengar suara ketikan pesan yang pelan namun konstan. Siti menahan napas, pura-pura tidur, sementara hatinya terasa sakit. Dengan siapa Rian berbalas pesan selarut ini? Mengapa harus sembunyi-sembunyi? Siti mencoba berbicara dari hati ke hati dengan Rian di saat-saat langka Rian ada di rumah dan tidak tampak terburu-buru. "Mas, aku kangen sama kamu. Kita jarang ada waktu berdua lagi," ucap Siti, suaranya lembut penuh kerinduan. Rian hanya menggenggam tangan Siti sebentar. Tatapannya kosong. "Ya gimana, Siti? Lagi banyak yang harus diurus. Doakan saja semoga cepat ada hasilnya, biar kita bisa hidup enak." Jawabannya selalu kembali ke urusan, mencari nafkah, atau peluang bisnis. Namun rasa tulus yang dulu ada kini menghilang, digantikan nada seperti robot yang menghafal skrip. Siti mencoba berbagai cara untuk menarik perhatian Rian kembali ke rumah. Ia memasak rendang kesukaan Rian hingga aroma rempahnya memenuhi kamar. Ia mencoba mengajaknya menonton film komedi yang mereka suka. Ia bahkan pernah memberanikan diri mengenakan baju yang dibelikan Rian, dan mengajaknya jalan-jalan ke mall di akhir pekan. Rian menerima masakan Siti, tapi makannya terburu-buru. Ia menonton film bersamanya, tapi perhatiannya lebih sering tertuju pada ponselnya. Ia setuju pergi ke mall, tapi sepanjang jalan Rian sibuk mengamati orang-orang di sekitarnya, atau matanya tertuju pada wanita-wanita lain dengan pakaian modis, seolah membandingkan. Siti merasa, bahkan saat bersama, Rian tidak sepenuhnya ada di sana. Pikirannya, dan mungkin hatinya, sudah berada di tempat lain. Kegelisahan dan kesepian yang dirasakan Siti mulai memengaruhi kondisinya di tempat kerja. Ia seringkali terlihat lebih lesu. Senyumnya tidak lagi secerah dulu. Suatu siang, saat sedang membereskan ruang kerja Pak Budi, Siti tak sengaja menjatuhkan tumpukan buku. Suara buku-buku yang jatuh cukup keras. Pak Budi yang sedang membaca di kursi dekat jendela menoleh. Ia melihat Siti memunguti buku-buku itu dengan gerakan lambat, wajahnya tampak murung. "Siti," panggil Pak Budi pelan. Siti tersentak, cepat-cepat menoleh ke arahnya. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya lagi. Kali ini dengan tatapan yang lebih intens, seolah bisa menembus pertahanan diri Siti. Siti mengangguk cepat, mengambil buku terakhir. "Ya, Pak. Maaf, kurang hati-hati. Cuma semalam agak kurang tidur," jawabnya, berbohong. Pak Budi tidak berkomentar lebih lanjut. Ia hanya memandangi Siti sejenak. Sorot matanya tenang namun Siti bisa merasakan ada kepedulian di sana. Ia mengangguk perlahan. "Istirahatlah sebentar kalau memang lelah. Tidak perlu memaksakan diri," ucapnya. Perhatian kecil dari Pak Budi, majikannya yang pendiam dan berjarak, terasa begitu kontras dengan sikap Rian yang dingin dan abai di rumah. Perhatian itu ironisnya justru membuat Siti semakin merasa sedih atas kondisi rumah tangganya. Siti mulai menghubungkan sikap Rian yang menjauh ini dengan rasa malunya terdahulu. Mungkin Rian mencari dunia di mana ia tidak perlu merasa malu. Dunia yang selevel dengan ambisinya. Dunia itu, Siti curiga, mungkin sudah ia temukan dalam diri seseorang di luar sana. Seseorang yang menurut standar Rian, lebih layak untuk mendampinginya daripada seorang Art. Kecurigaan itu kini bukan lagi bisikan, melainkan gonggangan pelan di benak Siti, mengisi malam-malam panjangnya dengan rasa takut yang mencekam. Ada yang disembunyikan, ada yang tidak beres, dan Siti tahu,
Badai yang sebenarnya mungkin belum tiba. Udara di kamar petak mereka terasa semakin pengap, bukan hanya karena sirkulasi udara yang buruk, tetapi karena beban kecurigaan yang Siti pikul sendirian. Firasat buruk itu kini bukan lagi bisikan samar, melainkan suara gemuruh yang mengisi setiap sudut benaknya, mengubah warna hari-harinya menjadi kelabu dan malam-malamnya menjadi mencekam. Siti tahu, Rian menyembunyikan sesuatu, dan semakin banyak petunjuk yang ia temukan, semakin jelas gambaran mengerikan itu terbentuk. Ponsel Rian telah menjadi benteng rahasia yang tak bisa ditembus. Jika dulu ponsel itu sering tergeletak sembarangan, kini ponsel itu selalu berada dalam genggamannya, seolah ia takut benda itu akan berteriak dan membongkar segalanya. Saat di rumah, ia sering terlihat mengetik pesan dengan cepat, layar diredupkan, jari-jarinya cekatan menghapus jejak. Jika Siti melintas atau duduk di dekatnya, Rian akan dengan cepat mengunci layar atau membalikkan ponselnya. Tindakan-tindakan kecil itu menusuk hati Siti lebih dalam daripada argumen terbuka manapun. Sebab itu adalah bukti nyata adanya kehidupan lain yang Rian jalani, sebuah kehidupan yang sengaja disembunyikan darinya. Panggilan telepon masuk seringkali datang di jam-jam yang tidak masuk akal, pukul 10 malam saat mereka seharusnya beristirahat, atau subuh sebelum adzan berkumandang. Nama kontak di layar seringkali hanya berupa simbol, atau nama samaran yang Siti tidak kenal. Rian akan segera mengangkat panggilan itu, suaranya direndam serendah mungkin, dan ia akan berjalan keluar kamar, kadang sampai ke teras atau bahkan keluar gang, meninggalkan Siti sendirian dengan suara detak jantungnya yang berpacu tak keruan. Obrolan teleponnya selalu singkat, penuh kode, dan berakhir dengan Rian kembali masuk kamar dengan wajah tegang atau tersenyum aneh. Selain ponsel, ada petunjuk lain yang lebih fisik. Aroma. Sebuah aroma parfum wanita yang asing. Baunya manis, elegan, dan sangat berbeda dari parfum murahan yang dijual di toko kelontong dekat kontrakan, atau bahkan wangi sabun cuci yang sering menempel di baju kerja Siti. Aroma itu kadang tercium samar di kerah kemeja Rian, di ujung lengan bajunya, atau bahkan di rambutnya. Siti sering mencium baju-baju Rian diam-diam saat akan mencucinya, dan setiap kali aroma itu tercium, perutnya terasa seperti diaduk-aduk. Ia akan memejamkan mata, membayangkan sosok wanita pemilik aroma itu. Siapa dia? Secantik apa dia? Apa dia selevel dengan Rian? Seperti yang Rian impikan? Suatu pagi, saat merapikan saku celana Rian yang menggantung di belakang pintu sebelum dicuci, jari Siti menemukan gumpalan kertas. Ia menariknya keluar. Itu adalah struk pembelian dari sebuah kafe di pusat kota yang terkenal mahal. Tertera pembelian 2 cangkir kopi premium dan 2 potong kue. Tanggal di struk itu adalah malam Senin, saat Rian bilang ia ada urusan bisnis di luar kota mendadak. Siti menggenggam erat struk itu, kertasnya terasa dingin di tangannya yang gemetar. Kopi 2 cangkir? Kue 2 potong? Dengan siapa Rian menikmati itu di malam yang katanya ia sedang mengurus bisnis? Beberapa hari kemudian, Siti menemukan helai rambut panjang berwarna merah kecoklatan menempel di bantal Rian. Rambut Siti hitam pekat dan lurus. Helai rambut itu halus, berkilau di bawah cahaya lampu kamar petak mereka. Jari Siti mengambil helai rambut itu, rasanya asing. Air mata mulai menggenang. Ini bukan rambut sembarangan yang menempel di angkot. Ini adalah rambut yang tertinggal di bantal suaminya. Selain petunjuk-petunjuk itu, Siti juga menyadari ada perubahan dalam pengeluaran Rian. Uang yang seharusnya cukup untuk kebutuhan seminggu, tiba-tiba menipis dalam 2 atau 3 hari. Rian sering meminta Siti untuk menghemat atau menunda membayar tagihan tertentu. Padahal Siti tahu gajinya cukup lumayan untuk menutupinya ditambah penghasilan Rian, jika ada. Kemana uang itu pergi? Rian hanya menjawab, modal bisnis, atau urusan lain, dengan nada tak sabar jika ditanya. Ia bahkan pernah pulang membawa beberapa potong kemeja dan celana baru yang terlihat mahal, jauh dari gaya berpakaiannya biasanya, namun tidak menjelaskan dari mana uang untuk membelinya berasal. Semua petunjuk ini, besar dan kecil, terjalin menjadi benang merah yang mengerikan di benak Siti.
Ia mencoba menepisnya, mencoba percaya bahwa semua ini hanya salah paham. Tapi bagaimana bisa salah paham begitu banyak? Hatinya lah yang paling menderita. Ia merasa nyeri fisik karena beban emosional ini. Nafsu makannya hilang, tidurnya tidak nyenyak, kepalanya sering pusing. Kondisi ini tentu saja terbawa ke tempat kerja. Siti seringkali kehilangan fokus. Saat menyetrika, pikirannya melayang memikirkan pemilik rambut merah kecoklatan itu. Alhasil ia hampir membakar kemeja Pak Budi. Saat membersihkan kamar mandi, ia termenung di depan cermin, membandingkan wajahnya yang kelelahan dengan bayangan wanita lain yang mungkin jauh lebih menarik dan pantas bagi Rian. Pak Budi semakin sering memerhatikan. Suatu sore, saat Siti selesai mengepel lantai teras belakang, Pak Budi sedang duduk di kursi rotan membaca koran. Siti berpapasan dengannya, mencoba memasang senyum di wajahnya yang terasa kaku. "Siti, kamu pucat sekali hari ini," ucap Pak Budi, menurunkan korannya. Tatapannya tenang namun penuh pengamatan. "Biasanya kamu ceria, meski lelah. Sekarang, kamu seperti sedang memikul beban berat." Siti tertegun. Majikannya yang pendiam ini bisa melihat menembus pertahanannya. Rasa ingin menangis dan menceritakan semuanya begitu kuat. Tapi ia menahannya. "Maaf, Pak. Mungkin saya memang kurang tidur. Ada sedikit masalah keluarga." Siti mengakui sedikit kebenaran tanpa masuk ke detail. Pak Budi mengangguk pelan, kebijaksanaan terpancar dari wajahnya. "Masalah keluarga memang bisa sangat berat. Tapi jangan biarkan itu menghancurkan dirimu. Kamu pekerja keras, Siti. Itu kekuatanmu." Beliau berhenti sejenak. "Kalau butuh waktu, jangan ragu bilang. Saya bukan majikan yang kejam." Perkataan Pak Budi, nasihat dan perhatian yang tulus itu, membuat mata Siti berkaca-kaca. Di saat suaminya sendiri seolah sedang membangun kehidupan baru tanpanya, majikannya yang kaya dan berjarak ini justru memberinya perhatian dan semangat. Kontras itu begitu perih. Siti mulai yakin, Rian memang sedang bersama wanita lain. Rasa malu Rian terhadap pekerjaan Siti, ambisinya yang dangkal terhadap status sosial, mungkin telah membawanya pada seseorang yang ia anggap lebih sesuai untuk mendampinginya. Seseorang yang tidak akan membuatnya merasa malu di depan teman-teman mapannya. Pikiran ini, bahwa ia dicampakkan bukan karena kekurangan dirinya sebagai individu, melainkan karena status pekerjaannya di mata dangkal Rian, terasa sangat merendahkan. Siti tidak bisa terus hidup dalam bayangan dan kecurigaan ini. Ketidakpastian ini lebih menyakitkan daripada mengetahui kebenaran, seburuk apapun itu. Ia harus tahu. Ia harus mendapatkan bukti yang jelas, tak terbantahkan. Malam itu, saat Rian pulang dan tertidur dengan ponsel masih tersembunyi di bawah bantalnya, Siti membuat keputusan yang menyakitkan. Ia akan mencari bukti itu. Apapun caranya, ia harus tahu kebenaran di balik malam-malam panjang Rian dan aroma asing yang semakin sering ia cium. Ponsel Rian, kunci rahasia itu, harus ia buka. Malam itu, kegelapan di kamar petak mereka terasa lebih pekat dari biasanya. Menelan cahaya rembulan yang malu-malu mengintip dari celah jendela. Siti berbaring kaku di samping Rian. Jantungnya berdebar-debar begitu kencang hingga rasanya seperti genderang perang di dalam dadanya. Rasa takut masih mencengkeramnya. Ketakutan akan apa yang akan ia temukan, ketakutan akan kehancuran yang sudah terbayang. Namun, rasa sakit karena ketidakpastian, karena kebohongan yang menguar dari setiap gerak-gerik Rian, telah menjadi cambuk yang memaksa Siti untuk bergerak. Ia harus tahu. Malam ini, Rian sudah pulas tertidur. Napasnya terdengar teratur dan dalam. Siti menunggu beberapa menit lagi, memastikan suaminya benar-benar berada di alam mimpi. Perlahan, dengan gerakan seminim mungkin, Siti mengulurkan tangan kanannya ke bawah bantal yang menjadi tempat Rian menyembunyikan ponselnya. Ujung-ujung jarinya menyentuh kain sarung bantal, lalu permukaan dingin dan halus dari ponsel.
Setiap gesekan kecil terdengar begitu keras di telinganya yang tegang. Rian bergerak sedikit, mendengkur pelan. Siti membeku, menahan napas, menunggu hingga Rian kembali tenang. Setelah memastikan Rian tidak terganggu, Siti menarik ponsel itu keluar dari bawah bantal dengan sangat hati-hati. Cahaya redup dari lampu jalan di luar masuk melalui jendela, cukup untuk menerangi layar yang kini berada di hadapannya. Layar itu gelap, terkunci. Siti menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Kode PIN? Pola? Ia mencoba kombinasi angka tanggal lahir Rian, tanggal pernikahan mereka. Gagal. Keputusasaan sempat merayap. Apakah usahanya sia-sia? Tapi kemudian ia teringat, Rian pernah membuka ponselnya di depannya, dan Siti sempat melihat samar-samar gerakan jarinya membentuk sebuah pola. Pola itu sederhana, menghubungkan beberapa titik di layar. Dengan tangan yang gemetar tak terkendali, Siti mencoba meniru pola itu. Jari telunjuknya bergerak perlahan di atas layar. Satu titik ke titik lain, membentuk sebuah garis. 2 garis. 3 garis. Layar tiba-tiba menyala terang, menampilkan beranda utama ponsel. Klik. Ponsel itu terbuka. Seketika, cahaya dari layar ponsel terasa menyilaukan mata Siti yang sudah terbiasa dengan kegelapan. Jantungnya berpacu gila-gilaan, darah berdesir kuat di telinganya. Tangannya begitu gemetar hingga ia harus menopangnya dengan tangan kiri. Ia membuka aplikasi pesan instan, aplikasi yang paling sering digunakan Rian untuk berkomunikasi rahasia. Matanya langsung terpaku pada percakapan paling atas. Nama kontaknya hanya berupa inisial, M. Siti menahan napas, jemarinya yang dingin dan basah oleh keringat menggeser layar ke atas, membaca kalimat-kalimat terbaru dalam percakapan itu. Dan dunia Siti runtuh. Sudah sampai ya, sayang? Langsung tidur ya. Jangan lupa mimpiin aku hihi. Bunyi sebuah pesan dengan emoji hati dan wajah tertawa. Kamu capek banget ya tadi di kantor? Kasihan Haniku. Besok aku pijitin ya. Balas Rian, menggunakan panggilan Hani yang membuat Siti merasa mual. Gak sabar besok siang kita ketemuan lagi. Mau makan apa kita? Sayang, aku mau disuapin kamu lagi kayak kemarin. Pesan dari M. Lagi. Diikuti emoji cium dan kedip. Aku usahain ya. Sayang, ada urusan sebentar di rumah. Tapi nanti aku kabari kalau sudah bisa meluncur. Kamu siap-siap aja. Ya, balas Rian. Urusan di rumah? Yang Rian maksud adalah Siti, istrinya, yang menunggunya di rumah. Kalimat itu terasa sangat menghina. Siti terus menggulir percakapan itu. Pesan-pesan mesra, panggilan sayang, rencana pertemuan rahasia, lelucon pribadi yang hanya mereka berdua mengerti, foto-foto selfie Rian dengan senyum lebarnya di tempat-tempat asing, foto profil M, yang terlihat lebih jelas kini seorang wanita muda, berpenampilan menarik, dengan tatanan rambut yang rapi dan senyum menawan. Bukan Siti. Bukan istrinya yang art. Setiap kata, setiap panggilan sayang, setiap emoji, setiap foto, bagai pukulan keras yang menghantam ulu hati Siti. Nyeri fisik yang luar biasa menjalari tubuhnya. Udara terasa lenyap dari paru-parunya. Ia terengah-engah berusaha bernapas tanpa menimbulkan suara. Pandangannya kabur oleh air mata yang menggenang di pelupuk mata. Namun ia terus membaca, seolah menyiksa diri sendiri dengan kebenaran pahit ini. Selama ini, Rian beralasan lembur, urusan bisnis, teman baru. Ternyata, urusan bisnis, itu adalah kencan mesra dengan wanita lain. Teman baru, itu adalah kekasih gelapnya. Rasa malu Rian terhadap pekerjaan Siti, penolakannya untuk mengajaknya ke acara teman, komentar-komentar merendahkannya tentang status art, semua itu kini terasa bagai fondasi dari pengkhianatan ini. Ia malu pada Siti, dan rasa malu itu membawanya mencari penerimaan, mencari ketinggian, status yang ia inginkan pada wanita lain. Wanita yang mungkin, di mata dangkal Rian, lebih cocok untuk ambisinya.
Siti merasakan mual hebat, ingin muntah. Tangannya gemetar tak terkendali memegang ponsel Rian. Ia merasakan sensasi dingin menjalari seluruh tubuhnya, seolah darahnya membeku. Hatinya tidak hanya sakit, rasanya hancur berkeping-keping, terinjak-injak. Janji Rian, cinta mereka, mimpi mereka tentang rumah kecil, semua itu terasa seperti kebohongan besar yang ia percayai dengan bodohnya. Ia hendak menggulir lebih jauh lagi, mencari tahu siapa ini, bagaimana Rian mengenalnya. Tapi tiba-tiba, Rian menggeliat kuat dalam tidurnya, menggeser posisi. Ia berbisik pelan, suaranya serak khas orang mengantuk. "Mama, air." Entah Rian bermimpi atau sedikit sadar. Kepala Siti seketika dipenuhi kepanikan. Takut ketahuan. Lebih dari rasa sakit hatinya, insting pertama adalah menyembunyikan bukti. Cepat-cepat, dengan gerakan yang canggung dan sedikit bergetar, Siti mematikan layar ponsel itu. Ia menyelipkan kembali ponsel itu di bawah bantal Rian, tangannya menyentuh punggung suaminya yang terasa begitu asing. Ia menarik tangannya, berbaring kembali di posisinya semula, memunggungi Rian. Memejamkan mata erat-erat. Air mata yang sedari tadi tertahan kini tumpah ruah, mengalir deras tanpa suara membasahi bantalnya. Isak tangis tertahan di dada, membuatnya sesak, sulit bernapas. Rian tidur pulas di sebelahnya, hanya berjarak beberapa inci, sama sekali tidak menyadari badai yang baru saja melanda hati istrinya. Ia tidur dengan nyenyak, sementara Siti terjaga dalam kepedihan yang luar biasa, sendirian. Malam itu terasa seperti satu abad. Siti tidak tidur sedikit pun. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat ulang pesan-pesan mesra itu, wajah wanita di foto profil, senyum bahagia Rian dalam foto yang bukan bersamanya. Tubuhnya terasa remuk redam, bukan hanya karena lelah bekerja, tapi karena hancurnya jiwa. Ia tidak tahu bagaimana ia akan menghadapi pagi. Keesokan harinya, Siti pergi bekerja dengan kondisi fisik dan mental yang sangat buruk. Matanya bengkak parah. Meskipun ia sudah mencoba mencucinya berulang kali. Wajahnya pucat pasi. Langkahnya gontai, gerakannya hampa. Ia mencoba menjalankan rutinitasnya di rumah Pak Budi seperti biasa, tetapi segalanya terasa kabur dan berat. Ia hampir menjatuhkan setrika panas saat sedang melamun. Tangannya gemetar tak terkendali. Saat membersihkan rak buku di ruang kerja Pak Budi, pandangannya kosong menatap deretan buku-buku yang tidak fokus di matanya. Ia membuat beberapa kesalahan kecil yang biasanya tidak pernah ia lakukan. Lupa menaruh kembali lap di tempatnya, menumpahkan sedikit air saat mengisi teko. Pak Budi, yang sedang duduk di kursi kerjanya memeriksa dokumen, sudah beberapa kali melirik arah Siti dengan sorot mata yang semakin khawatir. Siti berusaha tersenyum setiap kali pandangan mereka bertemu. Senyum yang terasa seperti menarik topeng berat di wajahnya. Saat Siti hendak meninggalkan ruangan setelah selesai membersihkan, ia tak sengaja menabrak tepi meja, menyebabkan siku-sikunya terantuk keras. Siti meringis pelan, menunduk menahan sakit dan malu karena kecerobohannya. "Siti," panggil Pak Budi. Suaranya kini lebih tegas, tidak bisa lagi menyembunyikan keprihatinannya. Siti mengangkat kepala, matanya sudah kembali berkaca-kaca. Pak Budi bangkit dari kursinya, berjalan menghampiri Siti. "Kamu benar-benar tidak baik-baik saja. Lihat matamu," ucapnya, menunjuk mata Siti yang sembab. "Dan tanganmu gemetar." Ia berdiri di depan Siti, tatapannya lurus, tenang, namun penuh perhatian. "Apa yang terjadi? Ada masalah besar? Kamu sakit?" Siti tidak bisa lagi menahannya. Pertanyaan tulus dari Pak Budi, perhatian yang ia butuhkan dan tidak dapatkan dari suaminya, bagai memecah bendungan air matanya. Ia mulai terisak, awalnya pelan, lalu semakin keras, bahunya berguncang. "Pak, saya." Siti berusaha bicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan oleh tangis. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, membiarkan kesedihan, kekecewaan, kemarahan,
dan rasa sakit karena pengkhianatan itu tumpah ruah dalam isak tangis yang pilu. Pak Budi tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di sana sejenak. Lalu dengan gerakan lembut, ia menuntun Siti ke sofa di sudut ruangan. Ia duduk di samping Siti, memberikan ruang, tidak mendesak, hanya menunggu. Tangannya sempat rangkat seolah ingin menyentuh bahu Siti. Namun ia mengurungkannya, menjaga jarak profesionalisme, namun tetap menunjukkan empati. Ia mengambil sekotak tisu dari meja terdekat dan meletakkannya di pangkuan Siti. Siti terus menangis, mengeluarkan semua beban yang ia pikul semalam suntuk. Di tengah isak tangisnya, samar-samar ia mendengar suara Pak Budi. "Menangislah, Siti. Keluarkan semuanya," ucap Pak Budi dengan suara rendah dan menenangkan. "Kamu adalah wanita yang kuat dan pekerja keras. Saya tahu itu. Jangan biarkan apapun menghancurkanmu." Kata-kata sederhana itu, pengakuan atas kekuatannya di tengah kelemahannya yang paling parah, menghangatkan hati Siti sedikit di tengah dinginnya pengkhianatan yang ia alami. Ia terus menangis, air matanya membasahi tisu, membasahi bajunya. Ia tidak menceritakan detail perselingkuhan itu, tetapi isak tangisnya yang hancur menceritakan segalanya yang perlu diketahui Pak Budi, bahwa hidup Siti sedang tidak baik-baik saja. Di tengah kepedihan yang mendalam itu, satu hal yang pasti, setelah apa yang ia lihat di ponsel Rian, setelah rasa sakit pengkhianatan yang merobek-robek hatinya, Siti tahu ia tidak bisa lagi tinggal diam. Ia harus menghadapi Rian. Ia harus mengakhiri kebohongan ini. Kebenaran itu telah terkuak, seburuk apapun dampaknya. Siti berjalan pulang sore itu, tubuhnya terasa ringan namun sekaligus sangat berat. Seolah jiwanya telah terkoyak dan hanya kerangkanya yang berjalan di keramaian kota. Air mata telah mengering di pipinya, menyisakan rasa asin dan perih. Tangis yang meledak di depan Pak Budi tadi siang, meskipun memalukan, setidaknya telah melepaskan sedikit beban yang menyesakkan dadanya semalaman. Perhatian Pak Budi yang tenang, kata-kata sederhana tentang kekuatan dan martabat, terngiang samar di benaknya, bagai setetes air di tengah gurun kekeringan emosi. Jalanan yang biasa ia lewati setiap hari, toko-toko yang familiar, suara tawa anak-anak yang bermain di gang, semua itu terasa seperti pemandangan dari dunia yang berbeda. Siti melangkah seperti dalam kabut, pandangannya kosong, pikirannya penuh dengan kilasan layar ponsel Rian, potongan-potongan pesan mesra, dan wajah wanita berinisial M. Realitas yang ia kenal, kehidupan yang ia jalani bersama Rian, terasa seperti kebohongan besar yang baru saja terungkap. Setibanya di depan pintu kontrakan, Siti berhenti sejenak. Tangannya gemetar saat meraih kunci di dalam tasnya. Membuka pintu ini terasa seperti melangkah masuk ke dalam sarang kebohongan yang selama ini ia tinggali tanpa sadar. Aroma masakan yang kadang ia cium dari kontrakan sebelah, suara televisi dari tetangga lain, semua itu terasa asing. Kontrakan petak mereka menyambutnya dengan keheningan. Keheningan yang justru terasa lebih bising daripada keramaian di luar. Karena di dalam sini, suara-suara di kepalanya berteriak lebih kencang. Siti menutup pintu di belakangnya, menyandarkan punggungnya di sana, memejamkan mata, membiarkan semua rasa sakit itu datang menghantam. Dinding yang kusam, lantai yang dingin, perabotan sederhana yang mereka kumpulkan sedikit demi sedikit. Semua itu adalah saksi bisu perjuangan mereka, dan kini, saksi bisu kehancuran. Matanya tertuju pada foto pernikahan mereka di atas meja kecil. Senyum mereka berdua di foto itu terlihat begitu tulus, begitu penuh harapan. "Bodohnya aku," bisik Siti pada dirinya sendiri, suaranya serak. "Bodohnya aku percaya pada janji itu." Ia melangkah gontai menuju ranjang, duduk di sana, di tempat ia semalam menahan napas, menahan tangis, menahan rasa mual saat kebenaran menelanjanginya. Rasa sakitnya begitu dalam, terasa seperti ada lubang menganga di dadanya, mengisap semua kebahagiaan yang pernah ia miliki. Pengkhianatan Rian bukan hanya perbuatan fisik, tapi juga pengkhianatan emosional yang kejam. Rian tidak hanya tidur dengan wanita lain, ia membangun ikatan emosional, berbagi kata-kata mesra, berbagi tawa, berbagi waktu,
Di saat Siti sendirian di rumah, menunggunya, mencemaskannya. Pikirannya kembali memutar semua kejadian belakangan ini, seperti film yang diputar mundur, namun kini dengan narasi yang berbeda, narasi yang kejam dan penuh kebohongan. Keterlambatan pulangnya? Bukan lembur, tapi kencan. Alasan urusan bisnis? Hanya dalih untuk bertemu wanita itu. Ponsel yang selalu dijaga? Menyembunyikan percakapan mesranya. Bau parfum asing? Bukti fisik yang ia temukan namun bodohnya ia abaikan. Komentar Rian tentang pekerjaannya? Ternyata itu bukan hanya rasa malu biasa. Itu adalah upaya untuk menjauhkan Siti, membuatnya merasa tidak layak, agar ia bisa mencari yang lain tanpa merasa terlalu bersalah. Betapa kejamnya, betapa liciknya. Kemarahan mulai membakar Siti dari dalam. Sebuah panas yang berbeda dari rasa sakit. Ini adalah api yang dipicu oleh ketidakadilan dan penghinaan. Ia bekerja keras, membanting tulang, menelan rasa malu karena pandangan orang demi membantu suaminya mewujudkan mimpi mereka. Dan apa balasannya? Pengkhianatan dan penolakan yang didasari alasan paling dangkal. Status sosial. Rian menginginkan wanita yang selevel dengannya atau dengan ambisi palsunya. Dan karena Siti adalah seorang art, ia tidak lulus kriteria Rian. Harga dirinya sebagai individu terasa direndahkan hingga ke titik terendah. Bagaimana mungkin Rian, lelaki yang dulu begitu mencintainya, bisa berubah sekejam ini? Apakah ia memang tidak pernah mengenalnya dengan baik? Atau apakah tekanan hidup, ambisi yang salah arah, dan pandangan dangkal masyarakat telah mengubahnya menjadi monster? Siti bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan ini, mencari pemahaman, mencari jawaban yang bisa mengurangi rasa sakitnya, tetapi tidak ada. Yang ada hanya kenyataan pahit. Rian, suaminya, telah mengkhianatinya demi sesuatu yang sepele dan dangkal. Air mata kembali mengalir. Kali ini diiringi dengan isak tangis yang pilu, bukan karena ia memohon Rian kembali, tetapi karena duka atas hancurnya cinta dan masa depan yang ia yakini. Impian tentang rumah kecil, tawa anak-anak, hari tua bersama, semua itu kini terasa seperti abu yang tertiup angin. Sebuah pertarungan sengit terjadi di dalam diri Siti. Suara-suara di kepalanya beradu argumen. Sebagian kecil dirinya, bagian yang masih mencintai Rian yang dulu, berbisik, "Maafkan saja dia, Siti. Semua orang bisa salah. Coba perbaiki. Pertahankan pernikahanmu. Kamu tidak bisa sendirian." Ketakutan akan masa depan yang tidak pasti, ketakutan akan stigma janda, ketakutan akan kesepian, sempat membuatnya goyah. Tapi suara lain, suara yang lebih kuat, suara yang dipicu oleh martabat yang terluka dan harga diri yang bangkit, berteriak lantang, "Tidak! Jangan jadi bodoh, Siti! Dia tidak menghargaimu. Dia sudah menghancurkan kepercayaan. Kamu tidak bisa hidup dengan pembohong dan pengkhianat. Kamu berhak mendapatkan yang lebih baik. Kamu berhak bahagia dengan orang yang menghargaimu apa adanya, bukan karena pekerjaanmu atau statusmu." Ia teringat wajah kedua orang tuanya di desa, ajaran mereka tentang kejujuran dan keberanian menghadapi hidup. Ia teringat keringatnya sendiri saat bekerja di rumah Pak Budi, betapa sulitnya, tetapi betapa terhormatnya pekerjaan itu di matanya. Ia teringat kata-kata Pak Budi tadi siang, "Kamu wanita yang kuat, jangan biarkan itu menghancurkanmu." Kata-kata itu bagai pupuk bagi benih kekuatan yang ada di dalam dirinya. Ia kuat. Ia bisa. Ia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Keputusan itu akhirnya bulat, kokoh, tak tergoyahkan. Ia tidak akan tinggal dalam kebohongan. Ia tidak akan membiarkan Rian menginjak-injak harga dirinya. Ia tidak akan memohon cinta yang sudah jelas-jelas diberikan pada wanita lain. Siti tidak akan mencoba memperbaiki pernikahan yang fondasinya sudah hancur lebur. Ia akan mengakhiri ini. Siti menyeka sisa air mata di pipinya dengan punggung tangan. Ia menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara dingin yang terasa seperti kekuatan baru.
Pandangannya kini tertuju pada pintu kontrakan, bukan lagi dengan ketakutan atau keputusasaan, melainkan dengan resolusi yang dingin dan tenang. Apa yang harus ia katakan? Bagaimana ia akan memulai? Tidak peduli. Yang penting, ia akan mengatakan kebenaran. Ia akan mengatakan bahwa ia tahu. Ia akan mengatakan bahwa segalanya sudah berakhir. Kata-kata Pak Budi kembali terngiang, kali ini dengan nada yang memberdayakan. Kamu pekerja keras? Itu kekuatanmu. Ya, Siti adalah pekerja keras. Dan sekarang, ia akan bekerja keras untuk membangun kembali hidupnya. Sendirian jika memang harus begitu. Terdengar suara deru motor di luar, semakin dekat, lalu berhenti di depan kontrakan. Suara langkah kaki yang familiar, suara kunci beradu, lalu suara pintu dibuka. Rian pulang. Siti bangkit dari ranjang. Tubuhnya terasa lelah, hatinya sakit, tetapi ada kekuatan baru yang menegakkan punggungnya. Ia berdiri di tengah ruangan yang remang-remang, menghadap ke arah pintu yang kini terbuka, menantikan Rian yang melangkah masuk, tidak menyadari bahwa istrinya sudah menunggu, bersiap untuk melemparkan kebenaran pahit ke wajahnya dan menutup babak menyakitkan dalam hidup mereka. Panggung untuk klimaks telah siap. Pintu kontrakan terbuka, mengikis keheningan mencekam yang sedari tadi menemani Siti. Rian melangkah masuk, tampak lelah, dengan sedikit kebingungan di wajahnya saat melihat Siti berdiri di tengah ruangan yang remang-remang, tidak seperti biasanya yang sudah tidur atau menunggunya di ranjang. Sorot mata Siti, yang biasanya teduh dan penuh cinta, kini dingin dan penuh luka. "Siti? Belum tidur?" tanya Rian. Suaranya terdengar agak hati-hati. Siti tidak menjawab pertanyaan Rian. Ia hanya berdiri di sana, menatap suaminya dengan tatapan yang membuat Rian semakin merasa tidak nyaman. Rian menutup pintu di belakangnya, langkahnya terhenti beberapa meter dari Siti. "Ada apa? Kenapa berdiri di situ seperti patung?" tanya Rian. Nada suaranya mulai berubah defensif. Siti menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian dan kekuatan yang ia temukan di tengah puing hatinya. Suaranya terdengar tenang, dingin, berlawanan dengan badai emosi yang masih bergolak di dadanya. "Aku tahu, Mas." Rian mengerutkan dahi. "Tahu apa?" "Aku tahu kemana saja kamu pergi setiap malam, Mas. Aku tahu alasan sebenarnya kamu pulang larut. Aku tahu kamu tidak sendirian di luar sana." Wajah Rian seketika berubah pucat. Senyum lelahnya menghilang. Ia tampak seperti tertangkap basah. Matanya bergerak gelisah, mencari celah untuk melarikan diri dari tatapan Siti. "Apa maksudmu, Siti? Jangan bicara yang aneh-aneh." Elaknya, mencoba terdengar meyakinkan, tapi suaranya terdengar goyah. "Tidak perlu mengelak lagi, Mas," potong Siti. Suaranya tetap tenang namun mengandung kekuatan yang mengejutkan Rian. "Aku lihat ponselmu semalam." Rian tersentak kaget. Matanya melebar, penuh ketakutan dan kemarahan seketika. Kamu buka ponselku. Berani sekali kamu." bentaknya, melupakan kepura-puraannya. "Aku harus, Mas," jawab Siti. Matanya berkaca-kaca menahan air mata yang kembali mendesak. "Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan dan kecurigaan yang kamu ciptakan. Kamu tidak punya hak. Itu privasiku." Rian melangkah maju, wajahnya mengeras. "Privasi apa, Mas?" "Privasi untuk mengkhianatiku. Privasi untuk menjalani hubungan gelap di belakang punggungku." Suara Siti meninggi. Rasa sakit dan kemarahan akhirnya menemukan jalan keluar. "Siapa, Mas? Wanita yang kamu panggil sayang dan Hani? Wanita yang kamu suapi di kafe mahal saat kamu bilang lagi urusan bisnis? Wanita yang rambutnya kutemukan di bantal kita?" Siti tidak berteriak histeris, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya bagai palu godam yang menghantam benteng pertahanan Rian. Rian terdiam, wajahnya memerah, tidak bisa lagi menyangkal.
Bukti-bukti itu, yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat, kini terlempar di wajahnya oleh istrinya sendiri. Setelah keheningan yang terasa sangat panjang, Rian menghela napas kasar, kekalahannya terlihat jelas. Namun, alih-alih menunjukkan penyesalan yang tulus, ia justru melontarkan kata-kata yang lebih menyakitkan. Baik, ya, memang benar. Rian mengakui, nadanya penuh frustrasi, bukan rasa bersalah. Aku selingkuh. Kenapa? Kamu mau tahu kenapa? Siti menatapnya, menunggu alasan menyakitkan itu. Aku jenuh. Siti, aku malu. Aku malu punya istri Art. Rian meluapkan kekesalannya, kata-kata itu meluncur begitu saja, kejam dan terang-terangan. Setiap kali ketemu teman-teman, aku selalu merasa rendah diri. Istri mereka kerjanya lebih baik, penampilannya lebih pantas. Aku capek dimalu-maluin. Aku capek harus menyembunyikan siapa kamu sebenarnya. Aku butuh seseorang yang bisa bikin aku bangga. Siti, seseorang yang selevel. Hati Siti terasa seperti diremas kuat-kuat. Jadi, inilah alasan sebenarnya? Rasa malu yang begitu dangkal, begitu egois. Rian mengkhianatinya, menghancurkan pernikahan mereka, hanya karena rasa malu terhadap pekerjaan halal istrinya? Jadi kamu tega menghancurkan kita, menghancurkan kepercayaanku, mengkhianati janji kita, hanya karena kamu malu punya istri Art? Tanya Siti, suaranya bergetar menahan tangis dan kemarahan. Kamu mencampakkan aku demi harga dirimu yang palsu. Kamu lebih memilih status sosial di mata teman-temanmu daripada martabat istri yang bekerja keras untukmu. Rian terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Mungkin ia menyadari betapa kejam dan dangkal alasannya. Kamu bilang kamu butuh seseorang yang bisa bikin kamu bangga? Lanjut Siti, air mata akhirnya mengalir di pipinya. Namun kali ini diiringi sorot mata yang tajam, penuh kemarahan yang terpendam. Tahukah kamu, Mas? Aku justru bangga dengan pekerjaanku. Ini pekerjaan halal. Aku tidak mencuri, tidak menipu. Aku bekerja dengan keringatku sendiri demi kita. Demi mimpi kita. Tapi kamu justru menghinaku karena itu. Kamu menghina perjuanganku. Kamu menghina harga diriku. Kamu tidak pernah benar-benar mencintaiku, Mas, kata Siti. Suaranya bergetar namun penuh kepastian. Kamu hanya mencintai citra yang kamu inginkan. Dan saat aku tidak cocok dengan citra itu karena pekerjaanku, kamu mencarinya pada wanita lain. Ia menatap Rian, air matanya membasahi pipi, namun tidak ada keraguan dalam suaranya. Kita tidak bisa melanjutkan ini. Rian menatap Siti, ada sedikit keterkejutan di matanya mendengar ketegasan Siti. Mungkin ia tidak menyangka Siti akan bereaksi sekuat ini. Aku mau kita cerai, Mas, ucap Siti. Suaranya tegas dan bulat, meskipun itu adalah kalimat terberat yang pernah ia ucapkan. Kita akhiri saja semua ini. Rian terpaku. Kata, cerai, itu bagai palu godam kedua setelah, aku tahu. Ia mungkin berpikir Siti akan menangis histeris, memohon, atau memarahinya, tapi tidak sampai meminta cerai secepat ini. Ada penyesalan sesaat di wajah Rian, bukan penyesalan karena menyakiti Siti, melainkan mungkin penyesalan karena kini ia akan kehilangan Siti, satu-satunya orang yang selama ini setia mendampinginya tanpa syarat, meskipun dengan pekerjaan yang ia malu akui. Cerai? Ulang Rian, suaranya pelan. Siti mengangguk, air matanya terus mengalir. Namun tekadnya tidak goyah. Ya, cerai. Aku tidak bisa lagi hidup bersamamu, Mas. Kepercayaan sudah hancur. Cintamu ternoda oleh rasa malu dan kebohongan. Aku tidak akan bertahan dalam pernikahan yang membuat suaminya malu punya istri sepertiku. Rian memandang Siti, lalu menunduk. Keputusannya sudah jelas di mata Siti. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Pernikahan mereka telah berakhir di malam itu,
hancur berkeping-keping di atas pondasi rapuh yang dibangun oleh rasa malu dan kebohongan Rian. "Baiklah," ucap Rian akhirnya. Suaranya terdengar pasrah namun dingin. "Kalau itu maumu, kita cerai." Kata-kata itu menggantung di udara, mengesahkan akhir dari janji yang pernah terucap di bawah langit sore yang hangat. Siti merasakan campuran rasa sakit yang luar biasa dan kelegaan yang aneh. Sakit karena perpisahan dan pengkhianatan, tapi lega karena kebenaran telah terungkap dan ia telah memilih untuk mempertahankan harga dirinya. Rian tidak mengucapkan apa-apa lagi. Ia hanya berbalik, mengambil ponsel dan dompetnya di meja, dan berjalan keluar dari kontrakan, meninggalkan Siti sendirian di tengah keheningan yang kini terasa sangat final. Pernikahan mereka telah usai. Babak menyakitkan itu telah berakhir. Pintu kontrakan tertutup, tapi gema benturan pelan itu seperti masih bergetar di udara, menggetarkan setiap sudut ruangan dan setiap serat di tubuh Siti. Rian telah pergi. Bukan hanya keluar kamar, tapi keluar dari hidupnya. Kata cerai yang terucap dari bibir mereka berdua terasa seperti mantra pengusir yang mengusir pergi semua kehangatan, semua janji, semua impian yang pernah mereka bagi di tempat sederhana ini. Siti berdiri mematung, merasakan keheningan yang menyelimuti. Ini bukan lagi keheningan tegang yang dipenuhi kebohongan tak terucapkan, melainkan keheningan sunyi yang dipenuhi oleh rasa kehilangan yang nyata. Ruangan itu terasa besar, dingin, dan kosong. Terlalu kosong. Malam itu, ranjang di kamar petak itu terasa bagai samudra luas yang dingin. Siti meringkuk di salah satu sisinya, berusaha keras mengabaikan ruang kosong di sebelahnya yang dulunya selalu terisi oleh Rian. Setiap helaan napas terasa perih di dada. Setiap denyut jantung terasa seperti pukulan yang mengingatkannya akan luka yang menganga. Ia tidak bisa tidur. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Pikirannya memutar kembali setiap momen menyakitkan. Pesan-pesan di ponsel itu, wajah wanita berinisial M, pengakuan Rian yang dingin dan kejam, kata malu yang menghancurkan. Air mata mengalir tanpa henti, membasahi bantal, mengering, lalu mengalir lagi. Ini adalah duka yang dalam, duka atas pernikahan yang mati, atas kepercayaan yang dikhianati, atas masa depan yang direnggut paksa. Beberapa hari kemudian, Rian datang untuk mengambil barang-barang pribadinya yang tersisa. Siti sedang bekerja di rumah Pak Budi saat itu, Bibi Nur yang menunggui kontrakan. Rian datang dan pergi dengan cepat, hanya mengambil pakaian dan beberapa barang miliknya, tidak ada kata-kata terakhir, tidak ada permohonan maaf, tidak ada pandangan penyesalan. Siti diberitahu Bibi Nur sore harinya. Tidak adanya interaksi terakhir itu, justru semakin mengukuhkan di benak Siti betapa Rian memang sudah sepenuhnya melepaskannya, betapa mudahnya ia diganti dan dilupakan. Proses mengurus surat cerai pun berjalan lancar, dibantu keluarga Siti di desa melalui komunikasi telepon. Semuanya terasa begitu cepat, begitu hambar, seperti mimpi buruk yang dijalani Siti dalam keadaan sadar. Kontrakan petak itu kini benar-benar sunyi. Tidak ada lagi suara Rian, tidak ada lagi kecurigaan yang mencekam setiap kali ponsel berbunyi. Hanya Siti sendirian di tengah keheningan. Rasa sepi itu kadang menusuk, terutama di malam hari. Ada kalanya Siti menangis hingga tertidur, merindukan kehangatan yang palsu sekalipun, hanya untuk sesaat melupakan rasa dinginnya kebenongan. Ada kalanya ia merasa ragu. Apakah keputusannya sudah benar? Apakah ia bisa bertahan sendirian? Namun, setiap kali keraguan itu datang, ia mengingat kembali wajah Rian saat mengatakan, "Aku malu punya istri Art." Mengingat pesan, sayang, untuk wanita lain, dan ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Martabatnya, harga dirinya, jauh lebih berharga daripada bertahan dalam pernikahan yang membuatnya merasa tidak diinginkan dan dipermalukan. Di tengah puing-puing emosional ini, pekerjaan di rumah Pak Budi menjadi satu-satunya jangkar Siti. Setiap pagi, ia memaksakan diri bangun, mengenakan seragamnya, dan berangkat kerja. Rasa lelah fisik yang ia rasakan di penghujung hari terasa lebih ringan dibandingkan beban emosional di dadanya.
Rutinitas di rumah Pak Budi menyapu lantai marmer yang luas hingga mengkilap, membersihkan debu dari perabotan antik yang jumlahnya tak terhitung, mencuci dan menyetrika tumpukan pakaian rapi, merapikan taman membutuhkan konsentrasi, memaksanya untuk fokus pada tugas di depan mata. Saat tangannya sibuk bergerak, benaknya tidak sepenuhnya luput dari kesedihan, tetapi aktivitas itu memberinya struktur, tujuan, dan kelelahan fisik yang sehat. Ia menciptakan ketertiban di rumah megah ini, sementara hidupnya sendiri terasa berantakan. Pak Budi, sang majikan, memainkan peran yang semakin signifikan dalam proses penyembuhan Siti, meskipun pada awalnya Siti tidak menyadarinya. Setelah insiden tangis Siti di ruang kerjanya, Pak Budi tidak pernah lagi mengungkit masalah itu, menghargai privasi Siti yang rapuh. Namun, perhatiannya terlihat dari tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Ia tidak lagi hanya mengamati dari jauh, ia menunjukkan kepedulian yang tenang dan penuh hormat. Beberapa hari setelah perceraian, saat Siti terlihat sangat lesu, matanya sembab meskipun sudah berusaha disembunyikan, Pak Budi menghampirinya saat Siti sedang menyapu teras depan. "Siti, kamu terlihat sangat lelah. Kenapa tidak istirahat saja hari ini? Gajimu tetap akan saya berikan penuh," katanya dengan suara lembut, matanya menyorotkan keprihatinan yang tulus. Siti menolak dengan halus, mengatakan ia lebih suka bekerja. Pak Budi mengangguk, tidak memaksa, tapi kemudian meminta satpam membuatkan Siti teh jahe hangat. "Untuk Siti," pesannya. Di lain waktu, saat Siti sedang menyetrika dan tampak melamun, gerakannya agak lambat, Pak Budi yang kebetulan lewat dapur berhenti. Ia melihat Siti, lalu berkata, "Pekerjaan ini memang membutuhkan kesabaran. Ambil napas pelan-pelan, Siti. Tidak perlu terburu-buru. Kualitas lebih penting daripada kecepatan." Kata-kata itu diucapkan tanpa nada menghakimi, justru menenangkan Siti. Pak Budi juga lebih sering berbicara dengan Siti, menanyakan hal-hal ringan seperti kabar keluarga di desa, apakah ia betah tinggal sendirian di kontrakan, setelah mungkin mendengar sekilas tentang perceraiannya dari Satpam atau Bibi Nur, atau sekadar mengomentari cuaca. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah terasa seperti interogasi, melainkan cara untuk menunjukkan bahwa ia melihat Siti sebagai manusia, bukan hanya pekerja. Pujian Pak Budi juga semakin sering dilontarkan, dan itu sangat berarti bagi Siti. "Saya suka cara kamu menata taman pot di teras, Siti. Terlihat lebih segar." Atau, "Lemari buku ini rapi sekali. Terima kasih. Kamu sudah menjaganya dengan sangat baik." Yang paling berkesan adalah saat Pak Budi suatu kali melihat Siti membersihkan perhiasan perak miliknya. "Kamu sangat teliti ya, Siti. Setiap detail kecil kamu perhatikan. Itu kualitas yang luar biasa," katanya. Kata-kata itu memuji ketelitiannya dalam pekerjaan yang Rian malukan, bagai oase di tengah gurun. Rian mencampakkannya karena pekerjaan ini, Pak Budi menghargainya karena kualitas yang ia tunjukkan dalam pekerjaan ini. Kontras itu begitu tajam, begitu menyembuhkan. Pak Budi tidak pernah sekalipun bicara merendahkan, tidak pernah menggunakan nada bicara yang meremehkan, tidak pernah membuat Siti merasa inferior. Ia selalu menggunakan bahasa yang sopan, bahkan saat memberi instruksi. Ia memperlakukan Siti dengan respek yang tulus, sebuah respek yang begitu Siti dambakan dan tidak pernah dapatkan dari suaminya sendiri. Perlahan namun pasti, hati Siti yang terluka mulai menghangat karena kebaikan dan perhatian Pak Budi. Ia mulai melihat majikannya ini dari sudut pandang yang sangat berbeda. Bukan hanya pengusaha kaya pemilik toko emas, bukan hanya duda yang tinggal di rumah besar. Ia adalah pria yang tenang, bijaksana, penyabar, dan memiliki kebaikan hati yang mendalam. Ia melihat Siti, bukan seragamnya, bukan latar belakangnya, tetapi dirinya sebagai individu, dengan segala ketangguhan dan ketelitian yang ia miliki. Di hadapan Pak Budi, Siti merasa aman, merasa dihargai, merasa dilihat, sesuatu yang sangat langka baginya belakangan ini. Meskipun proses penyembuhan masih panjang, dan kadang rasa sakit serta kesepian itu datang menghantam lagi,
Siti mulai merasa ada fondasi yang kokoh di bawah kakinya. Pekerjaannya memberikan struktur dan harga diri yang didapat dari keringat sendiri, dan perhatian Pak Budi memberikan validasi bahwa ia berharga, terlepas dari apapun yang Rian pikirkan atau katakan. Di tengah keheningan kontrakannya yang kini menjadi miliknya sendiri seutuhnya, Siti mulai merasakan benih harapan tumbuh. Harapan akan ketenangan, harapan akan kebahagiaan yang berbeda, dibangun di atas dasar yang lebih kuat, ketulusan, kejujuran, dan rasa hormat sejati. Dan sosok Pak Budi, dengan kebaikan tenangnya, semakin terasa menjadi bagian penting dari harapan masa depan itu. Ia tidak lagi hanya majikan, ia perlahan menjadi simbol keselamatan dan penghargaan. Bulan berganti bulan sejak suara pintu kontrakan menutup, mengunci Rian di luar dari kehidupan Siti. Musim hujan berganti kemarau, lalu kembali lagi. Luka di hati Siti tidak menghilang sepenuhnya. Bekasnya masih ada. Terkadang terasa nyeri saat kenangan tak terduga muncul. Namun, rasa sakit yang menusuk perlahan berubah menjadi kesedihan yang tenang. Sebuah penerimaan bahwa babak dalam hidupnya bersama Rian telah usai. Siti telah melewati masa-masa tergelap pasca perceraian, dan ia menemukan bahwa ia bisa bertahan. Ia bisa bernapas lagi, tersenyum lagi, bahkan tertawa kecil untuk hal-hal sederhana. Pekerjaan di rumah Pak Budi tetap menjadi ritme harian Siti, tiang kokoh yang menopangnya saat badai emosi melanda. Ia semakin mahir dalam tugas-tugasnya, gerakannya lebih cepat dan efisien, ketelitiannya dalam membersihkan dan menata segala sesuatu tak diragukan lagi. Saat ia melihat rumah Pak Budi begitu rapi dan terawat berkat tangannya, ada rasa puas yang mendalam, sebuah pengingat bahwa ia mampu, ia berharga, ia bisa menciptakan keindahan dan ketertiban di tengah kekacauan yang pernah ia alami. Selama bulan-bulan ini, hubungan Siti dengan Pak Budi berkembang melampaui sekadar majikan dan art. Tidak ada perubahan dramatis. Semuanya terjadi secara bertahap, sealami musim yang berganti. Pak Budi tetaplah pria yang pendiam dan tenang. Namun interaksinya dengan Siti menjadi lebih hangat dan sedikit lebih personal. Ia tidak lagi hanya menanyakan kabar Siti dengan singkat. Kadang, di sela jam kerja, ia akan mengajak Siti berbicara santai. "Bagaimana keluargamu di desa, Siti? Mereka baik-baik saja?" Tanyanya suatu siang, saat Siti sedang menyiapkan makan siangnya. Pertanyaan itu terasa begitu tulus, membuat Siti nyaman untuk menjawab, bercerita sedikit tentang orang tuanya. Perhatian Pak Budi juga semakin terlihat nyata. Suatu pagi, saat cuaca sangat dingin dan Siti tampak menggigil saat menyapu teras, Pak Budi keluar dan memberinya jaket tipis. "Pakai ini, Siti. Nanti kamu sakit," katanya. Siti menerima dengan terkejut dan terharu. Di lain waktu, saat Siti mengeluh sedikit pusing, Pak Budi langsung menyuruhnya beristirahat di sofa dan membuatkannya minuman hangat dengan ramuan herbal yang ia miliki. Ia bahkan pernah memberikan uang tambahan di luar gaji, bukan sebagai bonus hari raya, tapi di tengah bulan biasa. "Ini, Siti, untukmu. Kamu sudah bekerja sangat baik, dan saya tahu kamu mungkin ada kebutuhan," katanya, seolah tahu Siti mungkin masih berjuang menata keuangannya setelah perceraian. Siti sempat menolak, merasa tidak enak, tapi Pak Budi bersikeras. "Terimalah. Itu hakmu atas kerja kerasmu." Pak Budi juga mulai sedikit membuka diri tentang dirinya. Ia pernah bercerita singkat tentang almarhum istrinya, mengenangnya dengan senyum sendu. Ia bicara tentang kesendiriannya di rumah besar itu, bagaimana ia merindukan kehangatan keluarga. Ia bicara tentang hobinya merawat bonsai, menunjukkan pada Siti beberapa koleksi bonsainya dengan bangga. Hal-hal sederhana itu membuat Siti melihat Pak Budi bukan hanya sebagai pengusaha kaya, tetapi sebagai manusia biasa dengan kerentanan, kerinduan, dan hal-hal yang ia hargai. Ini membuat Siti merasa semakin nyaman dan terhubung. Di sisi lain, Pak Budi menunjukkan kepercayaan yang besar pada Siti. Ia seringkali meninggalkan Siti sendirian di rumah saat ia pergi mengurus toko atau urusan lain. Ia menyerahkan kunci-kunci penting, mempercayai Siti sepenuhnya untuk menjaga rumahnya.
Ia bahkan kadang bertanya pendapat Siti tentang hal-hal kecil terkait rumah, seperti letak vas bunga yang pas atau warna gorden yang lebih cocok. Hal-hal sepele, tapi menunjukkan betapa ia menghargai pandangan Siti, betapa ia melihat Siti bukan hanya sebagai pelaksana tugas, tapi seseorang dengan selera dan pikiran sendiri. Yang paling konsisten dan paling berharga bagi Siti adalah rasa hormat yang Pak Budi tunjukkan. Ia selalu bicara dengan sopan, menggunakan sapaan, Siti. Tidak pernah memerintah dengan kasar atau meremehkan. Ia menghargai waktu istirahat Siti, tidak pernah memanggilnya untuk pekerjaan yang tidak mendesak di luar jam kerjanya. Ia melihat kerja keras Siti, keringat Siti, dan menghargainya lebih dari sekadar gaji bulanan. Siti merasakan benih ketenangan tumbuh subur di hatinya di tengah lingkungan yang penuh penghargaan ini. Rumah Pak Budi yang dulu terasa asing dan terlalu megah, kini terasa seperti tempat yang aman. Di sini, ia merasa dihargai untuk siapa dirinya dan untuk apa yang ia lakukan, bukan direndahkan atau dimalukan. Kebaikan dan rasa hormat Pak Budi bagaikan air yang perlahan menyirami tanah hatinya yang kering kerontang setelah badai. Ia mulai tersenyum lebih sering. Senyum yang lebih tulus daripada senyum palsu yang ia pasang di masa-masa sulit pernikahannya. Perlahan tapi pasti, perasaan Siti terhadap Pak Budi mulai berubah. Rasa hormat dan terima kasih yang dalam mulai bercampur dengan sesuatu yang lain. Sebuah kenyamanan yang luar biasa, sebuah rasa aman yang ia pikir tidak akan pernah ia temukan lagi, dan sebuah kekaguman yang tulus pada sosok pria yang tenang, bijaksana, dan begitu baik hati ini. Belum ada percikan romansa yang jelas, belum ada kata-kata cinta. Hubungan mereka masih dalam batas profesionalisme yang sopan. Namun, fondasi kepercayaan, penghargaan, dan kebaikan telah diletakkan dengan kokoh. Siti tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi ia tahu satu hal. Di rumah Pak Budi ini, ia menemukan ketenangan dan penghargaan yang tidak pernah ia dapatkan dari suaminya sendiri. Dan itu terasa seperti awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang baik. Ketenangan yang ditemukan Siti bukanlah ketenangan pasif, melainkan ketenangan aktif. Ketenangan yang memberinya energi untuk menjalani hari dengan lebih penuh makna. Rumah megah Pak Budi tidak lagi terasa seperti sangkar emas yang menjebaknya dalam tugas, melainkan panggung di mana ia bisa menampilkan kemampuannya dan merasa berguna. Setiap sudut yang bersih, setiap penataan yang rapi, adalah bukti nyata bahwa ia telah menemukan kembali kendali atas setidaknya satu bagian dari hidupnya. Perasaan, sesuatu yang lain, terhadap Pak Budi perlahan mengendap, tidak lagi sekadar gejolak sesaat, tetapi menjadi benang halus yang terjalin dalam rutinitas hariannya. Ini bukan cinta yang membara seperti yang digambarkan dalam sinetron, melainkan kehangatan yang pelan-pelan merembes ke dalam dirinya. Kehangatan yang datang dari rasa aman, penghargaan, dan melihat kebaikan tulus dalam diri seseorang. Pak Budi, dengan caranya yang pendiam, terus menunjukkan perhatiannya. Suatu sore, saat Siti sedang menyetrika pakaian, Pak Budi keluar dari ruang kerjanya membawa secangkir teh hangat. "Minumlah, Siti. Kamu pasti lelah," katanya sambil meletakkan cangkir itu di meja setrika. Siti terkejut. Ini bukan bagian dari tugasnya, bukan sesuatu yang biasa dilakukan majikan. "Terima kasih banyak, Pak," jawab Siti tulus, hatinya menghangat lebih dari teh di cangkir itu. Pak Budi hanya tersenyum tipis dan kembali ke ruang kerjanya, meninggalkan Siti dengan perasaan campur aduk antara rasa terima kasih dan sesuatu yang sulit ia definisikan. Di lain waktu, Pak Budi menunjukkan sisi lain dirinya yang membuat Siti semakin terpikat. Ia menemukan Pak Budi duduk di teras belakang, memandangi koleksi bonsainya dengan mata penuh perhatian. Siti, yang sedang menyelesaikan tugas menyiram tanaman lain, berhenti sejenak. Pak Budi menoleh dan melihatnya. "Siti, kemarilah sebentar," panggilnya lembut. Siti mendekat. "Lihat bonsai ini," katanya sambil menunjuk pada sebuah bonsai yang tampak tua dan rumit. Usianya sudah puluhan tahun. Butuh kesabaran dan ketelatenan luar biasa untuk merawatnya agar tetap indah dan sehat. Setiap cabang, setiap daun, perlu diperhatikan.
Ia menatap bonsai itu, lalu beralih menatap Siti. Sama seperti hidup, ya? Butuh ketelatenan untuk menjalaninya, merawat apa yang kita punya, dan memastikan ia tumbuh ke arah yang baik, meskipun mungkin butuh waktu lama dan proses yang sulit. Kata-kata Pak Budi disampaikan dengan tenang dan penuh makna, terasa seperti berbicara langsung ke dalam hati Siti. Ia merasa Pak Budi seperti sedang bercerita tentang dirinya sendiri, tentang proses penyembuhan dan pertumbuhan yang sedang ia alami. Ada kedalaman dalam diri pria pendiam ini yang baru Siti sadari sepenuhnya. Ia tidak hanya melihat Siti sebagai art, tetapi sebagai sesama manusia yang bisa diajak berbagi pemikiran, bahkan yang paling pribadi sekalipun. Kepercayaan Pak Budi terus tumbuh. Ia mulai melibatkan Siti dalam pilihan-pilihan kecil terkait rumah, bukan lagi hanya sekadar bertanya pendapat, tetapi kadang meminta Siti memutuskan. Menurutmu, letakkan lukisan ini di dinding mana ya, Siti? Saya agak bingung, tanyanya suatu hari. Siti, awalnya ragu, memberikan saran dengan hati-hati. Pak Budi mendengarkan dengan seksama, mengangguk, dan akhirnya setuju. Rasanya seperti ia bukan lagi sekadar pekerja, tetapi seseorang yang pendapatnya dihargai dalam rumah itu. Momen-momen kecil ini, teh hangat di sore hari, percakapan tentang bonsai dan kehidupan, kepercayaan untuk mengambil keputusan, perlahan meruntuhkan tembok formalitas di antara mereka. Ada keakraban yang tumbuh, keakraban yang nyaman dan tidak menuntut. Siti bisa menjadi dirinya sendiri di hadapan Pak Budi. Ia bisa tersenyum lepas, terkadang tertawa kecil mendengar cerita Pak Budi, dan berbagi sedikit tentang kesehariannya tanpa rasa takut dihakimi. Suatu malam, badai besar melanda. Listrik padam, dan rumah megah itu terasa begitu sunyi dan gelap. Siti, yang sudah bersiap tidur di kamarnya, merasa sedikit takut. Tak lama kemudian, ada ketukan pelan di pintunya. Itu Pak Budi, membawa lentera dan senter kecil. Kamu baik-baik saja, Siti? Tanyanya. Agak gelap ya. Kalau takut, kamu bisa duduk di ruang tengah. Saya juga di sana, membaca. Tawaran itu sederhana, tetapi menghilangkan rasa takut Siti seketika. Ia mengambil senter dan mengikuti Pak Budi ke ruang tengah. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, ditemani cahaya lentera dan suara hujan di luar. Pak Budi membaca, sementara Siti hanya duduk, merasakan kehadiran Pak Budi yang menenangkan. Dalam gelap dan sunyi itu, keberadaan satu sama lain terasa begitu berharga. Di bawah cahaya lentera yang redup, Siti mencuri pandang pada Pak Budi. Wajahnya tampak tenang, disinari cahaya oranye lembut. Ada garis-garis halus di sudut matanya, sisa-sisa tawa atau mungkin kesedihan yang pernah ia alami. Hati Siti terasa hangat, bukan hanya karena lentera, tetapi karena perasaan yang semakin kuat ini. Ini bukan sekadar rasa terima kasih. Ini adalah kekaguman, kenyamanan, dan ia akhirnya berani mengakuinya pada dirinya sendiri, sebuah ketertarikan. Situasi mereka rumit. Ia adalah art, dia adalah majikan. Ada jurang sosial dan ekonomi yang memisahkan mereka. Ia seorang janda dengan masa lalu yang belum lama berlalu. Dia seorang duda kaya yang mungkin bisa mendapatkan siapapun yang ia mau. Namun, di rumah yang megah ini, di mana dinding-dindingnya menyimpan begitu banyak cerita, hati mereka perlahan menemukan frekuensinya sendiri. Siti tidak tahu apakah Pak Budi merasakan hal yang sama. Pria itu terlalu tenang dan terkendali untuk ditebak dengan mudah. Ia hanya tahu bahwa setiap hari yang ia habiskan di rumah ini, setiap interaksi dengan Pak Budi, membuat benih ketenangan di hatinya tumbuh semakin kuat, dan di samping benih itu, ada benih lain yang mulai berkecambah, benih harapan akan sesuatu yang mungkin, sesuatu yang baru, dan yang paling penting, sesuatu yang baik. Ia hanya bisa menunggu dan melihat kemana takdir akan membawa mereka berdua. Setelah malam badai dan keheningan yang dibagi di ruang tengah, ada perubahan halus dalam interaksi Siti dan Pak Budi. Formalitas yang sebelumnya menjadi pembatas mulai terkikis lebih jauh. Tatapan mata mereka bertahan sedikit lebih lama. Senyum mereka sedikit lebih hangat.
Keberadaan satu sama lain di rumah besar itu terasa lebih akrab, lebih nyaman. Siti melanjutkan rutinitasnya, membersihkan, memasak, menata. Namun, setiap pekerjaan kini terasa diwarnai oleh kesadaran akan keberadaan Pak Budi, akan potensi, sesuatu yang menggantung di udara di antara mereka. Rasa cemas sesekali muncul. Bagaimana jika semua ini hanya di kepala Siti? Bagaimana jika ia salah membaca isyarat? Namun, kebaikan dan perhatian Pak Budi begitu konsisten, begitu tulus, sehingga sulit untuk menepisnya sebagai sekadar hubungan majikan dan karyawan. Suatu sore, saat Siti sedang menyiram taman depan, Pak Budi keluar dan duduk di kursi teras, menikmati udara sore. Biasanya, mereka hanya akan saling menyapa singkat dalam situasi seperti ini. Namun sore itu, Pak Budi tidak segera kembali ke dalam. "Bungamu tumbuh subur sekali, Siti," katanya. Suaranya tenang seperti biasa. Siti tersenyum. "Terima kasih, Pak. Saya memang suka merawat tanaman." "Terlihat, kamu punya tangan yang dingin," puji Pak Budi. Seperti mendiang istri saya. Ia juga sangat telaten merawat taman." Ada jeda singkat. Siti merasa sedikit gugup mendengar Pak Budi kembali bicara tentang almarhum istrinya. Ini jarang terjadi, dan selalu menandakan bahwa Pak Budi merasa cukup nyaman untuk membuka diri. "Dia pasti wanita yang baik hati, Pak," ujar Siti pelan. Pak Budi mengangguk, matanya menerawang sejenak. "Sangat. Rumah ini terasa sangat berbeda tanpanya. Dulu, selalu ada suara, tawa, atau setidaknya, percakapan." Ia menghela napas ringan, senyum sendu kembali terukir di wajahnya. "Saya sempat berpikir rumah ini akan selamanya terasa kosong dan sunyi." Siti mendengarkan tanpa menyela. Ia tahu rasa kosong dan sunyi di dalam rumah, bahkan saat ada orang lain di dalamnya. Pak Budi menoleh pada Siti, tatapannya lembut. "Tapi sekarang tidak lagi sesunyi itu." Kata-kata itu, diucapkan dengan nada datar namun penuh makna, membuat jantung Siti berdebar kencang. Apakah Pak Budi mengatakan bahwa kehadirannya mengisi kekosongan itu? Siti tidak berani mengartikannya lebih jauh, takut salah menafsirkan. "Rumah ini memang indah, Pak." Siti mencoba mengalihkan pembicaraan ke hal yang lebih netral, dan terasa damai. "Damai?" Pak Budi sedikit mengangkat alisnya, tampak tertarik dengan pilihan kata Siti. "Kamu merasa damai di sini?" "Ya, Pak," jawab Siti jujur. Setelah badai dalam hidup saya. Di sini, saya merasa aman, dihargai." Ia menelan ludah, memberanikan diri menambahkan, "dan tidak sendirian." Pak Budi menatap Siti lekat-lekat. Ada sesuatu di matanya yang sulit dibaca, mungkin pengertian, mungkin refleksi, mungkin sesuatu yang lain lagi. Keheningan menyelimuti mereka. Tidak canggung, melainkan penuh makna yang tak terucap. Di antara barisan bunga yang mekar dan semilir angin sore, garis tipis antara majikan dan karyawan terasa semakin pudar. Beberapa hari kemudian, Pak Budi meminta Siti untuk menemaninya ke toko bonsai langganannya. "Saya ingin mencari pot baru untuk salah satu koleksi saya," jelasnya. "Mungkin kamu bisa bantu memilih? Seleramu soal tanaman sepertinya bagus." Siti terkejut, tapi tidak bisa menolak. Ini adalah pertama kalinya ia diajak pergi bersama Pak Budi keluar rumah, untuk urusan yang bukan terkait langsung dengan pekerjaan rumah tangga. Di toko bonsai yang asri, Pak Budi menunjukkan koleksinya kepada pemilik toko sambil menjelaskan kebutuhannya. Siti mengikuti di belakang, merasa sedikit canggung namun juga senang. Pak Budi sesekali menoleh padanya, meminta pendapat tentang bentuk pot atau warna yang cocok. Ia memperlakukan Siti seperti teman yang diajak berdiskusi, bukan hanya Art yang menemani. Siti merasa bangga dan dihargai. Saat mereka dalam perjalanan pulang, Pak Budi tiba-tiba bertanya, "Kamu betah kerja di sini, Siti?" Pertanyaan itu datang tanpa diduga. Siti menatap Pak Budi,
lalu mengangguk mantap. Betah sekali, Pak. Syukurlah, Pak Budi tersenyum. Saya juga merasa nyaman dengan kehadiranmu di rumah. Terima kasih, Pak, jawab Siti. Pipinya terasa sedikit panas. Ia tidak berani bertanya lebih lanjut tentang apa makna nyaman bagi Pak Budi. Namun, momen-momen itu semakin memperkuat keyakinan Siti. Ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Rasa hormat dan kebaikan yang awalnya menjadi fondasi kini mulai ditumbuhi tunas-tunas perasaan lain. Perasaan yang membuat hatinya berdebar setiap kali Pak Budi tersenyum padanya. Perasaan yang membuatnya menantikan interaksi selanjutnya. Perasaan yang membuatnya bertanya-tanya apakah mungkin, hanya mungkin, badai dalam hidupnya benar-benar telah berlalu dan digantikan oleh ketenangan yang membawa serta kemungkinan baru. Di rumah yang megah ini, di mana kesendirian pernah mendominasi, perlahan tumbuh kehangatan yang tidak terduga. Siti dan Pak Budi, dua jiwa yang sama-sama pernah terluka dan menemukan kedamaian dalam kehadiran satu sama lain, kini melangkah hati-hati di atas garis yang memisahkan dunia mereka, tidak tahu pasti kemana langkah itu akan membawa, tetapi keduanya merasakan tarikan lembut ke arah satu sama lain. Bulan-bulan berganti menjadi lebih dari sekadar hitungan waktu bagi Siti. Ia adalah saksi bisu proses penyembuhan dan penemuan jati diri. Luka perceraian tak sepenuhnya hilang, namun permukaannya telah mengering, digantikan oleh lapisan ketenangan yang kokoh. Di rumah megah Pak Budi, Siti tidak hanya menemukan pekerjaan, tetapi juga menemukan kembali harga dirinya, kemampuannya, dan yang terpenting, kedamaian hati yang ia pikir telah lenyap selamanya. Rumah itu, dengan segala kemewahannya, perlahan berubah dari sekadar tempat kerja menjadi semacam rumah baginya. Bukan karena ia memilikinya, tetapi karena disinilah ia merasa paling diterima dan dihargai. Kebaikan Pak Budi yang konsisten, perhatiannya yang tulus, dan kepercayaannya yang besar, bagaikan pupuk yang menyuburkan kembali tanah hatinya yang sempat gersang. Ia tidak lagi merasa seperti bayangan yang bergerak di antara ruangan, tetapi seseorang yang keberadaannya diperhitungkan dan disyukuri. Perasaan, sesuatu yang lain, terhadap Pak Budi terus tumbuh, tenang namun mendalam. Bukan gejolak cinta masa muda, melainkan kehangatan yang datang dari rasa aman, kekaguman pada kebijaksanaan dan kebaikan hati pria itu, serta kesamaan dalam kesendirian yang mereka bagi. Meskipun ada jurang status sosial dan ekonomi yang jelas, di antara mereka terjalin benang tak terlihat yang semakin kuat setiap harinya, diwarnai oleh senyum, percakapan santai, dan momen-momen kecil penuh perhatian. Suatu sore, ketika langit di luar jendela memerah oleh warna senja, Pak Budi memanggil Siti ke ruang kerjanya. Ini tidak biasa. Jantung Siti berdebar, bertanya-tanya apakah ia melakukan kesalahan. Namun, saat ia masuk, Pak Budi tersenyum hangat, mengisyaratkan Siti untuk duduk di kursi di depannya. Siti, Pak Budi memulai. Suaranya tenang namun ada nada serius di sana. Saya ingin berbicara denganmu, bukan sebagai majikan kepada Art. Siti duduk tegang, mendengarkan. Saya tahu kamu datang ke sini dengan membawa luka, lanjut Pak Budi, matanya menatap Siti dengan pengertian. Dan saya melihat bagaimana kamu perlahan bangkit, menemukan ketenangan di sini. Saya senang melihatnya. Ia menghela napas ringan. Tapi, bukan hanya kamu yang menemukan sesuatu di rumah ini. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Rumah ini besar, Siti. Dan selama bertahun-tahun, terasa sangat sunyi. Kehilangan istri saya meninggalkan kekosongan yang sulit diisi. Ia menatap Siti lurus di mata. Sampai kamu datang. Kehadiranmu, Pak Budi melanjutkan, kata-katanya mengalir tulus, telah membawa kembali kehangatan yang hilang. Kamu tidak hanya merawat rumah ini dengan tanganmu, tapi juga dengan hatimu. Dan kamu telah menyentuh hati saya juga. Pak Budi meraih tangan Siti yang terlipat di pangkuannya, menggenggamnya lembut. Siti, saya tahu ini mungkin mengejutkan. Status kita berbeda. Tapi bagi saya, kamu bukan hanya karyawan. Kamu adalah orang yang saya hargai,
yang membuat saya merasa nyaman, yang membuat saya tidak merasa sendirian lagi. Ia menatap Siti, tatapannya penuh harap namun juga memberi ruang. Saya tidak meminta apa-apa yang muluk-muluk saat ini. Hanya saya ingin tahu, apakah ada kemungkinan bagi kita untuk melihat kemana hati ini membawa kita? Mungkin menjalani sisa hidup ini bersama, bukan hanya sebagai majikan dan pekerja, tapi sebagai dua orang yang saling menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Mata Siti berkaca-kaca. Ini adalah pengakuan yang tidak pernah berani ia impikan. Bukan karena paksaan, bukan karena ketergantungan, tetapi karena koneksi tulus yang tumbuh dari penghargaan dan kesendirian yang berbagi. Ia membalas genggaman tangan Pak Budi, air mata bahagia menetes di pipinya. Pak Budi, saya juga. Suaranya tercekat, saya juga merasa sama. Saya bersedia. Senyum Pak Budi semakin lebar, melepaskan ketegangan yang mungkin selama ini ia rasakan. Keheningan kembali menyelimuti mereka, namun kini penuh dengan janji dan harapan. Di ruang kerja yang megah, di bawah cahaya senja yang mulai meredup, dua hati yang menemukan kembali ketenangan kini siap melangkah bersama menuju babak baru. Rumah Pak Budi, yang dulunya adalah pelarian bagi Siti, kini menjadi titik awal. Ia tidak lagi mencari tempat untuk bersembunyi dari badai, tetapi menemukan tempat di mana ia bisa membangun senja baru yang penuh cahaya, bersama seseorang yang melihatnya seutuhnya dan menghargai setiap bagian dirinya. Kisah Siti, yang dimulai dengan kehilangan, kini ditutup dengan penemuan. Penemuan ketenangan, penemuan nilai diri, dan penemuan cinta di tempat yang tak terduga.